Ya, shalom, bapak-bapak semua. Selamat pagi. Ya, terima kasih buat kesempatan saya bisa ber, apa, eh, sharing. Ya, belum lama sih ikut di VMP. Ya, semoga bisa jadi berkat juga buat semua. Ya, coba memberanikan diri aja sih. Karena kemarin Pak Lukas gitu ya, coba untuk sharing. Saya coba bikin sedikit eh, sedikit eh, slide aja biar gampang lah, simple. Saya coba share. Udah bisa dilihat slide-nya? Sip, bro. Silakan, bro. Lanjut, bro. Ya. Mungkin kita berdua sebentar kan, belum untuk sharing. Kami bersyukur buat pagi ini Tuhan. Terima kasih buat hadirat Tuhan yang luar biasa pagi ini Tuhan. Hadirat Tuhan eh, membangkitkan kami untuk kami semakin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan setiap hari. Kami bangun Tuhan, kami mencari wajah Tuhan untuk kami melihat Tuhan. Kalau kami adalah orang-orang pilihan Tuhan, di mana kami hidup, kami punya tujuan Tuhan. Tujuan kami adalah menggenapi janji Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami adalah orang-orang yang dibenarkan, sudah dipulihkan, sudah diberkati. Bahkan kami ada Tuhan sebelum kami dilahirkan. Kami percaya Tuhan, kalau Tuhan mengasihi kami ada dalam tangan Tuhan. Pagi ini Tuhan, biar kami mendapatkan banyak berkat, kami saling sharing Tuhan. Kami mengupas firman Tuhan bersama Tuhan. Kami percaya Roh Kudus ada di tempat di tengah-tengah kami semua, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan buat pagi ini Tuhan, Kau yang memimpin kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik, semangat pagi semua. Pagi ini saya mau sharing mengenai berkenan di hati Tuhan ya. Ya, saya sih belum belum pernah ini ya banyak belum pernah gitu sama sekali untuk eh, bawain gini ini, tapi ya coba belajar aja dikasih kesempatan. Ya kemarin sempat bikinin slide ya sambil Tuhan kasih remat sih udah seminggu yang lalu mengenai eh, ini gitu ya. Apalagi tiap pagi ya Tuhan kasih banyak kayak banyak pencerahan-pencerahan Tuhan buka ya melalui eh, hamba Tuhan pagi di VMP termasuk teman-teman semua di sini ya banyak yang support, banyak yang kasih masukan, banyak yang ya banyak lah di sini ya saya lihat karunia-karunia di sini ya banyak ya, ada ya dari nabi, ada yang jadi rasul, guru, ada yang jadi gembala dan sebagainya. Oke, materi kita hari ini adalah mungkin mengenai berkenan di hati Tuhan, ya, di hati Allah ya. Kita belajar aja ini. Saya lihat hari-hari ini kita ke arah sini gitu, di mana tiap hari kita dipulihkan dalam segala kesulitan, masalah. Ya masing-masing punya porsinya masalah masing-masing ya, sesuai dengan kekuatan kita masing-masing. Ya, sebelumnya saya perkenalkan eh, diri saya dulu. Ini eh, keluarga saya nih. Ini jadi keluarga saya anak saya empat. Ini istri saya namanya Yuli. Nah ini anak saya nomor satu yang besar namanya Richelle, cewek. Nomor dua juga cewek Relin. Nomor tiga empat ini Rosen sama Renhat. Ya saya kerja di Daihatsu ya, bapak-bapak. Saya kerja di Daihatsu, istri saya nih jualan kue. Saya tinggal di Bogor dan kebetulan puji Tuhan kerja juga masih di Bogor sih. Ya selama 15 tahun saya kerja di Daihatsu, saya masih putar-putar di cabang-cabang di Bogor. Ya belum sampai kemana-mana sih, nggak tahu juga gitu ke depan bisa Kalimantan, bisa ya keluar-luar kota nggak tahu juga. Tapi saya percaya ya Tuhan selalu memberikan yang terbaik lah dimanapun tempatkan ya saya coba berikan yang terbaik gitu.
Walaupun hari ini masih situasi kita masih kurang baik, tapi saya percaya gitu. Ya, Tuhan selalu punya rancangan yang terbaik buat kita semua. Nah, istri saya nih jualan jualan apa? Dia punya usaha roti gitu ya. Nah, ini sedikit sekilas mengenai kami, keluarga kami. Nah, hari ini firman Tuhan yang saya akan coba untuk sharing yaitu di Mazmur ya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Saya coba bacain. Eh, Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mazmur ini sebenarnya ayat yang sangat familiar bagi saya. Dari kecil ya saya suka dengan ayat ini gitu. Karena ayat ini ayat rema di dalam hidup saya. Jadi waktu kemarin Pak Lukas bilangnya coba bagi share firman, saya juga bingung ya harus share apa gitu. Ya karena ya untuk melakukan apa untuk share kan enaknya sih udah kita pernah jalanin ya. Seperti yang Pastor Yosef juga bilang ya, saya juga nggak berani kalau saya mau khotbah kata Pastor. Ya saya pengen khotbah itu saya udah ngalamin. Oh iya saya ingat ya, udah saya sharing apa yang saya pernah alami gitu. Nah ini ayat ini sih memang ada poin-poin yang menurut saya simple sebenarnya, tapi maknanya dalam juga gitu. Nah disinilah menurut saya kunci kita di mana kita berkenan eh, kepada Tuhan ya, kepada Allah gitu. Apa yang akan kita lakukan hari demi hari. Nah ini poin-poinnya eh, yang pertama, kalau saya lihat dari ayat tadi adalah ya, ya pasti kita harus menjauhi pergaulan yang buruk dan pastinya dosa. Ya pergaulan buruk ya kita kan bisa lihat apalagi kita cowok ya. Saya pun banyak alamin apalagi saya di dunia otomotif. Ya itu udah hari-hari ya. Kalau saya di dunia otomotif nih ya mungkin beberapa di sini rekan-rekan juga tahu lah ya. Otomotif itu nggak jauh dari namanya mijet, karaoke, minuman, diskotik ya. Dunia otomotif ya kayak gitulah. Jadi tipu menipu ya kemudian ya berbagai dosa lah ya. Banyak perselingkuhan di situ, ya main cewek lah ya, itu dunia otomotif. Jadi untuk kita berkenan, jauhi pergaulan buruk, di mana pergaulan-pergaulan seperti itu, ya jangan jadi kita terpengaruh gitu. Jadi saya, eh, puji Tuhan, saya selalu nggak ada rasa damai sejahtera. Ya, ya memang betul ukuran damai sejahtera itu ukuran yang paling gampang yang bisa kita jadi tolak ukur saat kita mau melakukan sesuatu, bertindak gitu. Ya, soalnya menurut saya di hidup saya kayaknya kurang gaul gitu. Tapi saya tetap bergaul gitu ya. Dengan teman-teman itu saya bergaul. Tapi saya merasa setiap apa yang menjadi hal yang buruk, yang dosa, saya selalu hindari. Ya mereka makanya saya terkenal gitu ya kalau ya ke hotel ada acara-acara, ya saya terkenal yang paling malas diajak gitu. Ya menurut saya itu bagian dari komitmen ya. Komitmen ya nggak penting juga sih menurut saya gitu-gitu buat apa gitu. Ya, walaupun orang-orang yang begini, kalau saya lihat, oh mereka lebih berhasil, karir lebih bagus. Bahkan, ya kadang kalau saya lihat, istrinya sayang banget. Oh, istrinya sepertinya romantis sekali. Ini, ini hal yang saya lihat gitu ya, eh, seperti tidak adil dengan kita. Tapi nggak ada masalah buat saya ya. Bagi saya setia, bagi saya tidak melakukan dosa, tidak ikut pergaulan yang buruk, dan kadang juga tidak menjadi teman yang baik. Teman yang baik dalam tanda kutip ya. Jadi waktu mereka kumpul-kumpul, jalan ke sini ke situ, saya nggak ikut karena ya saya nggak damai sejahtera aja gitu ikut-ikut dengan mereka. Ya, tapi yang saya lihat ya itu, wah kalau saya lihat kok ya istrinya kalau telepon itu, aduh saya lihat sayang banget. Tapi itu merupakan bagian masing-masing lah ya. Semua kan ada tabur, ada tuai. Jadi bagi saya orang yang menabur akan menuai. Itu kan prinsip firman Tuhan.
Ya di di agama lain juga kan sebutnya kan karma. Ya walaupun di kita juga ya bukan berarti saya menjudge orang-orang yang pernah begitu ya kembali ke namanya menabur yang menabur yang jelek dapat yang jelek enggak juga. Tapi kan Tuhan juga Maha Pengampun. Tuhan mengampuni bahkan orang-orang seperti itu diangkat Tuhan menjadi orang-orang yang memberkati memberikan pencerahan kepada orang-orangnya juga yang sedang dalam kondisi berdosa. Jadi yang pertama yaitu yang eh, saya coba untuk selalu eh, konsen di mana supaya kita berkenan. Satu, jauhi pergaulan buruk. Puji Tuhan, pergaulan kita hari-hari ini ya gimana kita mau apa ya istilahnya mau berdosa, mau masuk pergaulan buruk. Kalau tiap pagi kita ketemunya yang namanya teman-teman yang saling support, tapi khususnya kita ibadah. Ibadah itu dulu kan saya cerita ya 1 minggu, setelah itu hari Senin sampai Sabtu ya mungkin kita kembali lagi ke dunia gitu. Dan kita tidak ada yang menuntun, tidak ada yang memonitor kita gitu, tidak ada yang ya sudahlah lu mau dosa kek, lu mau bergaul jelek kek, lu mau nipu orang, ya mungkin ya itu mungkin ya jadi biasa gitu. Tapi dengan adanya eh, VCI ini, dengan ada VMP ini, saya pikir sangat-sangat bagus ya. Apalagi kita cowok, cowok ini ya harus dibimbing, harus harus apa ya dalam kondisi sulit, kondisi masalah. Cowok itu ya pria itu paling gampang jatuh gitu kan ya. Dia kan bisa pelarian ya. Ya pelarian banyak lah, bisa selingkuh, pelarian bisa ke minuman, bisa ke judi, ya banyak lah pelarian pria banyak saya pikir itu. Nah jadi setiap pagi kita datang ke Tuhan itu kita jadi sadar, duh gue dosa nggak kemarin ya. Gue mau lakukan besok pagi karena ada VMP nih. Jadi itu jadi pemikiran-pemikiran yang membentuk kita gitu. Dan lama-lama terbiasa dengan tidak melakukan dosa. Menurut saya itu penting gitu. Ya walaupun ya adalah konflik, itu biasa menurut saya sih, itu hal biasa. Itu hidup ya seperti yang kemarin juga saya juga kaget juga ya kesaksian Pak Abraham dari satu masalah ya ada masalah lagi. Dan masalahnya kapasitasnya kayak saya sih selalu geleng-geleng gitu kalau saya jadi Pak Abraham ya agak bingung juga gitu dengan masalah-masalahnya ya beliau ya. Ya masalahnya saya kondisi misalnya kondisi utangnya sekian dia jauh mungkin itu beratus kali lipat. Ya jadi menurut saya setiap orang punya porsi masing-masing. Ya itu jadi yang pertama ya supaya kita berkenan menurut saya ya jauhi aja pergaulan yang buruk dan dosa. Semua proses sih, nggak gampang. Apalagi hari-hari kita juga ketemu dengan mereka-mereka. Ya ketemu dengan teman-teman ya memang mereka udah biasa. Yang namanya mijet biasa. Ya karena mereka udah kebal dengan udah nggak ada rasa lagi nih dosa atau bukan. Bahkan dengan selingkuh dengan apa ya itu udah biasa. Ya udahlah. Bagi kita ya masing-masing terserah. Saya juga punya ya temen yang istrinya lebih dari dua dan tiap hari saya lihat, oh ini orang kok mesra banget. Tapi nggak menjadikan saya jadikan saya menjadi orang yang iri gitu. Oh istrinya mesra banget tiap hari. Padahal tiap hari ya dia punya banyak selingkuhan gitu ya. Nah itu bagian dari dunia ya. Ya udahlah orang ada istri kayak gitu ya mereka keluarganya baik-baik aja, nyaman, anaknya ini. Tapi di luar ya kita nggak tahu lah kayak gitu. Dan temen yang tahu ya saya doang yang tahu mungkin ya karena deket juga tiap hari ketemu. Tapi nggak ada masalah di dalam Tuhan. Kembali lagi ke tabur tuai. Ya hidup kita menjadi beruntung, menjadi diberkatin ya karena apa yang kita tabur hari ini. Kadang-kadang kita nggak melihat hari ini eh, Tuhan eh, memberkati kita gitu. Tapi yang disebut menuai itu kan buah itu kan nanti. Kadang-kadang sekarang kita nggak merasa apa yang kita lakukan kok gua udah jalan dalam jalur Tuhan, tapi kok kelihatannya susah aja, kelihatannya nggak ada jalan keluar. Tapi menurut saya nggak begitu. Tuhan nggak pernah hutang. Dan satu ketika Tuhan akan bayar lunas semuanya. Gitu. Apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita lakukan kita mengasihi Tuhan, yang kita komitmen dengan tidak berdosa, saya percaya Tuhan akan bayar semua. Tuhan akan kasih pemulihan dan sebagainya. Yang kedua, ya hindari duduk dengan pencemooh. Dari ayat tadi, ya dengan jelas gitu, Tuhan bilang ya jangan duduk dengan pencemooh. Ya siapakah pencemooh itu ya? Ya kita banyak komunitas sih ya. Teman-teman di sini saya lihat komunitasnya ya cukup cukup positif ya.
Apalagi kalau saya lihat di grup, ya kita sih ya sekedar bercanda aja sih seru ya. Tapi kadang-kadang ada bagian yang orang-orang tertentu yang akhirnya saling mencemooh gitu. Ya itu yang kadang-kadang saya akhirnya sadar gitu. Saya juga masuk beberapa komunitas seperti itu. Jadi saat saya masuk, ini komunitasnya bukan komunitas bicara komunitas dunia. Saya masuk di komunitas yang rohani banget gitu. Tapi kok masuk, pada saat masuk, saya udah pengen dapat sesuatu dalam komunitas ini, saya pengen dapat pemulihan. Ternyata kok dia bahas orang, bahas pendeta, bahas ini. Saya bilang, ini bahasnya mulai nggak damai sejahtera gitu. Saya pikir kok bahas kejelekan orang, buka luka lama, bahkan ada orang di dalam komunitas itu orang pernah pernah apa pernah selingkuh 4 tahun lalu ya dibuka lagi. Saya bilang, aduh ini kayaknya ada yang salah nih dengan komunitas. Ya akhirnya ya lama-lama ya saya juga merasa nggak sejahtera dan saya mulai pelan-pelan untuk meninggalkan. Walaupun di situ awalnya solid gitu ya. Awalnya ya semua ada tentang Tuhan gitu. Awalnya semua ya kita ibadah ibadah gitu. Nah, jadi disinilah yang saya lihat ternyata Tuhan mau kita hindari duduk dengan pencemooh. Ya pencemooh jangan pikir orang dunia gitu. Jangan-jangan di lingkungan-lingkungan gereja pun pencemooh tuh banyak menurut saya. Jadi ya tetap kita mesti hindari. Kita tetap mesti pilih orang-orang yang menurut kita positif ya kita bisa jadi teman, bisa jadi sahabat. Tapi orang-orang yang nggak positif, menurut saya ya cukup jadi teman lah. Ya, nah, jadi ini bagian-bagian yang menurut saya poin kedua yang hari-hari ini juga ya memang saya alami gitu ya. Karena waktu saya ketemu komunitas ini, saya berdoa sama Tuhan, saya komplain. Ya Tuhan bilang saya suruh balik, suruh jadi, suruh apa istilahnya saya suruh melayani lah. Dalam melayani itu dalam arti bukan melayani sebagai pendeta dan sebagainya, enggak. Melayani itu mau saya aktif kembali lah ya dalam satu komunitas yang baik gitu, di mana kita bahas seri. Saya berdoa ya di mana komunitasnya, karena saya merasa nggak nyaman dengan komunitas yang ada. Nah, Randy tahu ya apa yang pernah barusan saya omongin. Ya Randy itu ternyata komunitas itu sudah diinfokan terus ke saya dan saya nggak pernah ngeh aja. Ya karena waktu itu saya menganggap saya belum 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 klik aja dengan apa yang Randy cerita. Akhirnya puji Tuhan, Tuhan jawab gitu kan. Di bulan April kemarin saya gabung dengan VCI ini gitu. Dan sampai hari ini ya nggak tahu ya saya merasa bukan hanya sesuatu apa ya rutinitas gitu. Tapi ada satu kerinduan ini yang menurut saya yang susah gitu. Yang susah kenapa? Ini menjadi habit yang baik menurut saya. Ini susah untuk mencari seperti ini bagi saya. Jadi orang banyak kan mungkin ya jadi rutinitas, tapi kalau jadi kerinduan dari hati untuk ikut sesuatu yang positif, apalagi ibadah, apalagi kita nyembah Tuhan, apalagi kita memuji menyembah Tuhan itu menurut saya itu hal yang ya luar biasa gitu ya. Nah akhirnya ya Tuhan jawab gitu di April kemarin saya dikasih komunitas ini gitu. Ya puji Tuhan saya di sini selama hampir 2 bulan ini cukup bertumbuh, dapat banyak ya ya tetap ya namanya masalah konflik masih ada gitu kan. Tapi menurut saya bukan itu tujuannya tadi. Bukan itu kita menyatu dengan masalah, menyatu dengan yang namanya konflik, menyatu dengan yang namanya ketakutan. Tapi hari ini dilihat menyatu dengan Tuhan. Ya Tuhan ini kan Tuhan yang luar biasa gitu. Tuhan yang maha besar gitu. Hari ini masalah. Kalau dia mau, ya tinggal tiup mungkin ya, tinggal balikin telapak tangan tuh masalah beres semua. Apalagi masalah-masalah uang. Itu masalah-masalah kecil di hadapan Tuhan kan. Masalah terbesar Tuhan adalah hati kita. Itu benar gitu. Tiap hari itu saya pikirin itu, saya renungin itu. Jadi masalah terbesar adalah hati kita. Jadi hindarilah kita dengan duduk dengan cemooh. Gitu. Ya saya mulai sadar gitu nih arahnya kemana setiap ketemu teman-teman yang ini teman enak nggak ya? Arahnya kemana gitu nih? Oh kalau ngomongin orang agak bingung juga sih. Lama-lama kalau kita jadi ngomongin orang negatif ya menurut saya mendingan diem deh. Ya karena itu akhirnya negatif. Nah, seperti itu poin nomor dua yang saya coba renungin dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Yang ketiga, ya ini
mencintai firman Tuhan dan merenungkannya gitu. Ya saya bersyukur sih saya coba masuk di V Club. Waktu pertama gabung itu 2 hari. Masuk VMP ini 2 hari saya coba gabung di V Club waktu itu. Cuman saya waktu itu masuk di V Club, pada saat itu saya ikut di sharing, apa, bukan di sharing ya, di Zoom-nya. Saya agak sedikit nggak nyaman. Ini kok ibu-ibu semua? Ini apa sih V Club? Saya nggak ngerti kan. Terus kok ibu-ibu semua, hampir 90% tuh ibu-ibu. Saya pikir ini V Club apa buat ibu-ibu? Saya pikirkan saya nggak ngerti juga. Ah udahlah, kayaknya belum lah, ini agak aneh juga. Udah gitu ada komitmen apa? Aduh, saya pikir itu kayaknya belum belum. Saya rasa saya belum 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 mau ngerjain deh. Akhirnya hari kedua ketiga saya nggak ikut lagi, walaupun WA-nya banyak. Nah, apa, Pak gimana jalan, atau banyak dari WA-nya itu kan memang mereka care dengan kita. Saya pikir saya nggak dulu deh. Saya coba mau fokus di VMP-nya dulu. Tapi berjalan hari demi hari tuh, saya coba pengen tahu V Club tuh ngapain gitu. Akhirnya saya coba ikut. Ternyata kemarin ikut terakhir itu bareng sama Randy sama Mas Heru. Nah, akhirnya kita bertiga tuh. Dan ternyata untuk apa, kita bikin renungan, awalnya berat sih. Awalnya ini pusing banget ya. Kita harus cari ayat dengan tema gitu ya. Kedua, kita ada yang namanya target gitu. Kemudian kondisi, dan yang terakhir tuh ada yang namanya raihnya. Tapi lama-lama ya memang betul sih, yang namanya kebiasaan tuh nggak bisa sehari 2 hari. Lama-lama mulai menikmati gitu. Ya, saya sih ikutin juga apa yang Pastor Yosef bilang, ya kamu bikinnya 1 hari sebelumnya aja untuk yang besok. Jadinya nggak keteteran. Mulai diikutin kayak gitu. Kita mulai nikmatin gitu. Oh iya, enak juga ya. Jadi pada saat ada sesuatu kita cari ayatnya. Coba kita lihat, kita mau sasarannya apa ya nih firman Tuhan buat hidup kita, gitu. Kemudian kondisi kita seperti apa. Jadi ada beberapa poin yang memudahkan kita sebenarnya. Memudahkan kita untuk bisa mengerti firman. Makanya di dalam Fikrab nih ayatnya nggak perlu satu pasal gitu. Ya cukup ayat, ya per ayat aja sih sebenarnya. Simple. Ya kalau dulu kan wah sepasal ya, mungkin ya kita gereja-gereja lama tuh kadang-kadang ya membuat kita jadi boring gitu. Padahal semua simple sih. Tuhan pengen hati kita aja sebenarnya. Apa yang bukan masalah banyaknya, bukan masalah apa ya sepertinya katam banget, enggak, itu simple aja. Dan di sini di Fikrab ini nggak pernah dijudge gitu, kita salah atau benar enggak. Itu yang saya jadi wah ketagihan juga. Wah, di Fikrab seru juga sih. Jadi nggak membuat kita dijudge, lu salah nih, bikin renungan nih nggak matching, nggak gitu juga sih saya lihat. Ya jalan aja. Ya yang penting kok konsisten, komitmen. Apalagi saya balapan juga sama Mas Heru tiap hari tuh. Kalau pagi jam 4 tuh kita balapan tuh, dia dulu atau saya duluan. Ya itu membuat kita jadi apa ya, jadi lari gitu ya. Balapan positif lah. Wah, si Mas Heru udah kirim nih, saya belum kirim, lupa. Lucu, tapi menurut saya ya kita berdoa itu konsisten terus. Bahkan saya lihat Pak Pastor tuh udah ratusan tuh, luar biasa itu. Berarti udah berapa ratus hari dia tiap hari baca firman, renungin firman. Karena kalau di gereja itu selalu hamba Tuhan bilang, ya kita harus baca firman tiap hari ya. Tapi pada kenyataannya bingung gitu. Di rumah tuh yang dibaca bagaimana ya? Baca tuh mesti gimana ya? Kadang-kadang saya baca larut gitu ya. Baca itu, wah seneng nih. Ada cerita-cerita tertentu yang seru. Cerita tentang Musa. Itu seru tuh. Karena kalau baca udah baca nggak berhenti. Tapi baca gitu, bukan renungin ya. Itu cuma membaca dengan cerita. Ya. Tapi dengan hari-hari kita tiap hari di Club, ya kita satu ayat itu kita coba lihat highlightnya gitu. Kita bedah ayat. Akhirnya masuk ke hati, masuk ke jiwa gitu. Akhirnya kepikiran hari demi hari apa yang kita renungkan yang menjadi satu apa ya, satu eh, hal yang akan kita lakukan. Puji Tuhan sih. Ya ini baru berapa hari sih saya lihat. Ya saya baru kurang lebih kalau nggak salah 6 tambah 2 ya kurang lebih 8 hari lah. Tapi udah mulai menikmati lah. Ya mungkin teman-teman semua, ya tadi yang ketiga, yuk kita mencintai firman Tuhan dan merenungkan. Tapi dari semua ya kita sebagai cowok, ya kalau ada orang-orang yang disebutnya moody ya, moody itu mut-mutan lah. Atau yang kedua, kalau saya jenisnya, saya nggak bisa dipaksa jenis saya. Jadi kalau saya modelnya, saya harus dari hati saya dulu. Apapun itu gitu. Saya mau bikin apa kadang-kadang gitu.
Kayak ini aja VMP ini, Randy mungkin udah ngajak saya mungkin udah 3 bulan sebelumnya kali ya. Dia selalu cerita sih. Bagi saya nggak menarik gitu ya. Cuman yang saya menarik cuman ada orang yang utang waktu itu 66 kali penghasilan. Oh, saya seru aja. Terus saya juga dengar Posimon tuh juga eh, diceritain sama Randy, oh ini ada yang punya waterpark nih kok gini gini gini. Oh iya. Tapi nggak ini bagi saya belum jadi hati gitu untuk ikut di sini. Walaupun lucunya pada saat pertama ikut ya saya ketemu yang namanya kesaksian yang waktu itu ngomongnya nggak jelas, tapi ya Tuhan kasih sesuatu yang menurut saya jalan yang waktu yang tepat lah gitu. Nah jadi itu 3 eh, hal ya supaya kita berkenan di hati Tuhan. Nah kemudian next step next slide-nya apa next slide-nya adalah ini ayat yang paling saya suka, itu Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi ayat ini kenapa jadi rema dalam hidup saya? Waktu itu saya di umur, kalau nggak salah saya SMP gitu ya. Dalam sekolah minggu itu, guru sekolah minggu itu bilang gitu, oke semua anak-anak, hari ini firman Tuhannya, kalian coba cari ya ayat Alkitab yang huruf depannya itu sesuai dengan nama kalian waktu itu. Itu saya masih ingat sampai hari ini. Dan ini menjadi rema dalam hidup saya. Nah, semua orang mencari-cari namanya. Ada yang R, ada yang G, ada yang A. Semua cari yang namanya ayat sesuai dengan apa firman Tuhan. Ya waktu itu kan nggak ada, ya kita belum megang yang namanya handphone kan. Belum megang Google kan. Apalagi AI gitu ya. Nah, sekarang ya AI gampang. Enak semua lah. Tapi yang aneh waktu itu saya buka 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 Alkitab ya. Alkitab masih Alkitab tebel gitu. Saya pakai Alkitab dari saya punya kakek saya memang pendeta. Saya buka ayat itu, saya langsung ketemu Mazmur 1 ayat 3 gitu. Nama depan saya kan Irfan. Gitu. Nah, Mazmur 1 ayat 3 ini, nah huruf depannya I juga ternyata. Iya, iya itu saya ganti namanya Irfan gitu. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Oh ini jadi rema dalam hidup saya. Jadi saya selalu klaim sama Tuhan, Tuhan saya seperti pohon Tuhan. Saya menghasilkan buahnya. Tapi sepanjang hidup saya nggak enak. Ya hidup saya bukannya eh, di keluarga yang enak. Kita punya restoran dulu, tapi hidup kita orang tua cukup cukup berantakan gitu ya. Ayah saya sempat ninggalin 13 tahun. Jadi kita mesti mesti struggle lah ya. Tiap hari ya saya juga mesti cari uang juga waktu itu. Ya sampai kita nggak pernah punya mobil tuh, nggak pernah punya mobil bagus apalagi. Dan tiap hari ya kita naik angkot ya biasa lah ya. Nah itu waktu kita kecil ya kita mesti cari uang juga. Saya sampai mesti ke pasar, mesti cari duit buat modal sendal waktu saya kecil. Ya jadi ya, ibu saya sendiri aja karena kita bertiga ya. Kita bertiga gitu ya. Ya, ya walaupun kita masih hidup enak lah ya, masih ada restoran gitu karena restoran punya nenek waktu itu. Ya walaupun enak tapi hidup kita nggak enak karena kita ditinggal ayah gitu ya, ditinggal papa gitu selama 12 tahun. Ya termasuk salah satunya Randy juga sama. Randy hidup paling nggak pernah ketemu figur bapak sebenarnya Randy. Ya jadi selama kita kecil ya kita bertiga juga bukan jadi eh, apa saudara yang saling mengasihi juga kita konflik terus. Ya mungkin karena keluarga kita di atas itu konflik gitu. Tapi puji Tuhan Tuhan pelihara kita gitu. Ada salah satu yang sampai hari ini ya Tuhan lihat apa yang ditabur gitu ya. Karena mama itu kalau doa ya kalau pagi mama orang yang rajin doa sih memang. Dia kalau doa baik doa tuh kayak kayak orang sholat ya. Kalau satu hari doanya bisa 5 kali gitu. Itu mama ya, hasilnya hari ini gitu. Orang tua kita dulu perokok semua. Jadi mama, papa tuh perokok luar biasa ya. Mereka kalau satu hari ngerokok tuh aduh, sampai ngebul semua lah.
Kita kalau udah mau masuk WC tuh, WC udah penuh dengan asap. Tapi kita bertiga nih nggak merokok sampai hari ini. Ini kan salah satu yang dituai gitu ya. Dalam arti anak-anak anak-anaknya papa mama saya nih nggak ngerokok. Randy nggak ngerokok. Nomor dua juga nggak ngerokok. Saya nggak ngerokok. Kenapa? Mungkin salah satunya kita juga udah empet gitu ya, udah sebel juga. Karena setiap kali kita mau ke kamar mandi, itu rokok semua. Akhirnya kita kesel dengan asap rokok. Itu agak trauma juga dengan asap rokok. Akhirnya kita nggak ngerokok. Dan saya juga berpikir rokok itu nggak penting. Ya tapi ini bukan menjudge teman-teman yang pernah merokok ya. Itu nggak ada masalah sih ya. Masing-masing kan beda-beda. Cuman bagi kita bertiga ya karena kita mungkin karena orang tua tuh perokok luar biasa, ya akhirnya seperti inilah kita nggak 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 mau gitu untuk merokok. Ya akhirnya kita punya komitmen sampai sekarang. Yang kedua ya orang tua saya, papa saya juga ya mungkin dibilang seorang playboy yang ya istilahnya suka main cewek ya itu memang betul gitu. Jadi papa saya ini anak pendeta, dia anak tunggal gitu. Tapi bandelnya, badungnya luar biasa. Sampai bukan orang yang bisa bertanggung jawab untuk keluarga. Ini saya cerita aja sih, bukan mempermalukan keluarga, cuman saya mau cerita latar belakang kita gitu. Jadi dia gampang sekali untuk keluar dari rumah. Sedikit konflik keluar, dari konflik keluar. Nah, nah di luar ya cerita-cerita mama ya dia sering dengan banyak wanita lah ya. Dan akhirnya ya Tuhan tarik dia pada saat saya mau nikah waktu itu. Baru balik lagi gitu. Dan nggak lama nikah, terus hanya beberapa tahun ketemu papa, dan akhirnya papa ya meninggal ya. Dan tapi ya semua Tuhan lihat ada semua ada waktunya buat kita lah ya. Untuk kita bisa hidup sampai hari ini. Nah tadi Mazmur 1 ayat 3, di mana ia seperti pohon yang ditanam tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang berbuah berhasil. Ini saya pegang ternyata bukan ini janji Tuhan, berkenannya Tuhan bukannya ini. Jadi kembali lagi ke tadi, ketiga poin tadi. Jadi kalau saya tidak melakukan tiga poin tadi, hasil ini saya nggak dapat. Makanya waktu saya cuman klaim ini, saya klaim janji yang salah gitu. Karena saya tidak melakukan, untuk mendapatkan janji ini, saya mesti melakukan tiga hal tadi. Ya tadi yang seperti tadi kita udah bahas gitu ya. Yang pertama tadi apa eh, merenung tidak duduk dalam kubur pencemooh, merenungkan firman Tuhan, itu bagian dari hal yang mesti kita lakukan. Ya sampai hari ini ya masih belajar untuk konsisten gitu. Nah, kemudian apa sih hasil ini dari Mazmur ini gitu. Ini next slide-nya ya, bentar. Gimana ya slide-nya nggak jalan nih. Oh, udah. Nah, ini. Jadi hasil orang yang berkenan di hati Allah, ya ini ada beberapa poin yang saya lihat dari ayat tadi, ayat 1 sampai Mazmur 1 ayat 3. Ternyata hasil orang yang tadi melakukan apa yang Tuhan mau ya untuk supaya kita berkenan. Ternyata poin pertama adalah hasilnya bagi kita adalah ya kita berakar gitu. Berakar kuat dan terhubung dengan Allah. Nah, inilah yang dimana akhirnya setiap pagi ya kalau Kosimon bangun pagi ya langsung ingat Tuhan gitu, ingat yang namanya beberapa perkataan firman. Ini orang berakar gitu dengan Tuhan, kuat terhubung dengan Tuhan. Jadi kita selalu mengingat Tuhan. Kadang-kadang dulu pagi saya ingat masalah gitu, bangun pagi melek, aduh ini hari gue bayar utang bagaimana? Ini pagi gue ketemu orang gimana? Ini pagi target belum masuk. Ini kadang-kadang seperti itu. Tapi orang yang bisa berkenan di hati Tuhan, ya buat orang itu sendiri yang pertama ya kita bisa berakar gitu. Jadi pagi-pagi yang kita cari buru-buru kalau sekarang mungkin buka tuh yang namanya VMP gitu ya. Mana rindu banget dengar pujian, worship, sampai kalau Pak Doni udah muncul tuh udah mesti lari tuh, udah mesti dengerin tuh, langsung saya angkat tangan tuh. Tapi waktu itu untuk senyumnya saya susah bingung Pak Doni suruh senyum senyum bagaimana. Pertama saya ketemu, tapi lama-lama saya ngerti, oh yang disebut Pak Doni itu senyum, ya karena memang kita jangan menyatu dengan masalah gitu. Kan kita ketemu Tuhan gitu. Jadi analoginya Pak Doni itu, ya kamu mau ketemu yang namanya Tuhan.
Tuhan aja lihat lu manyun tuh udah istilahnya lu mau ketemu dengan raja dari segala raja, lu mau dikasih apa gitu. Ketemu aja muka lu udah gak enak, gimana Tuhan mau kasih berkat? Bener juga, akhirnya ya belajar senyum. Nggak gampang sih, itu cuman hal kecil senyum aja juga gampang. Dengan situasi masalah, dengan situasi kesulitan, nggak gampang. Tapi hari-hari ini saya belajar senyum. Ya, walaupun depan saya kadang ada istri saya lagi sibuk. Kan dianggap lu lagi gila kali ya. Tapi istri saya lama-lama ngerti juga sih. Senyum saya ada artinya gitu. Karena kita merasa ya inilah yang namanya hidup harus terhubung dengan Tuhan. Yang kedua, hidup menjadi produktif dan memberkati orang lain. Nah, dari ayat tadi yang saya lihat ya, kita menjadi produktif. Artinya apa? Setelah kita senyum, kita membawa yang namanya aura yang positif. Akhirnya kan kita nggak bobo masalah ketemu orang. Ya, saya jujur aja sih beberapa hari ini saya konflik juga gitu. Makanya jadi kadang-kadang saya malu juga. Istri ada di sini juga di samping saya. Hari ini dia lagi pergi dulu. Ya dia dengerin firman, saya suka sharing. Ya akhirnya menjadi berkat gitu ya. Ya, jadi kita menjadi produktif apa? Saya datang ke kantor ketemu dengan atasan yang begitu, ya menurut saya nggak enak lah ya. Tapi hari ini saya menjadi menikmati gitu. Iya, harus jadi berkat gitu. Produktif. Jadi apa yang saya kerjain tiap hari, jadi saya happy gitu bekerja. Padahal aneh ya, saya bangun jam 4 pagi kan kurang tidur dong. Ya, tapi kok kerjaan jadi semakin happy. Kerjaan karena happy akhirnya ada perform, ada berkat gitu. Jadi semakin jadi produktif gitu ya. Target-target. Kalau saya kan mesti cari target saya kan SPK orang beli kan, beli beli mobil kan. Ada aja jalan Tuhan orang beli sampai leasing bisa approve, sampai bisa dikirim itu luar biasa. Nah kadang-kadang orang SPK banyak tapi rejekan leasing ya akhirnya nggak bisa juga dikirim. Kenapa ya? Nggak di approve leasing, akhirnya batal. Ini menjadi produktif menurut saya. Yang kedua itu orang-orang yang tadi yang karena kita mau berkenan di hadapan Allah, di hati Allah ya. Tadi tiga hal yang kita lakukan. Yang ketiga ya hidup yang konsisten gitu dan tidak gampang goyah. Ya ini kan kita bisa lihat ya di VMP ini kan ya mungkin ada orang yang dulu ada sekarang nggak ada saya nggak ngerti lah ya. Tapi ya kita harus konsisten menurut saya ya. Ya hidup ya kita komit gitu ya. Di hadapan Tuhan konsisten gitu. Makanya Tuhan juga akan kasih kita banyak berkat. Ya konsisten kan biasanya setiap hari yang namanya doa kan juga kadang doa kadang enggak. Doa yang paling setia kita adalah cuma doa pada saat makan. Berarti kan pas saat kita diberkati Tuhan kita berdoa. Tapi pada saat susah, pada saat kita pusing, pada saat kita pagi untuk menyembah Tuhan, kita nggak berdoa. Nah, ini yang saya coba belajar untuk hidup konsisten. Di mana pagi-pagi harus konsisten gitu. Ya pagi-pagi harus eh, ketemu Tuhan gitu. Walaupun banyak orang lihat, ah kayaknya biasa aja sih, lu mau ikut boleh, nggak juga nggak apa-apa. Kalau lu nggak bisa nggak apa-apa. Tapi saya jadi komit, gitu. Menurut saya nggak bisa. Kalau saya udah komit, komit. Ya, jadi saya coba ikut. Dan tidak gampang goyah ya. Ya ini gitu, goyah ini ya banyak lah ya godaan. Ya saya cerita kemarin ada beberapa tawaran untuk saya jadi bisa lepas dari masalah gitu. Nah tapi nggak gampang goyah gitu. Saya tetap berpegang sama Tuhan. Saya berpegang ya namanya namanya komitmen gitu ya. Kita kalau sekali kita percaya Tuhan ya kita percaya sama Tuhan. Ya walaupun tawaran-tawaran ada. Dan yang keempat ya dari ayat tadi adalah kita diberkati dan berhasil dalam segala hal. Jadi untuk mencapai nomor empatnya ini, menurut saya tadi tiga tadi yang harus saya lakukan gitu hari demi hari. Dan ini baru bisa kita klaim. Nah selama ini saya klaimnya nomor Mazmur 1 ayat yang ketiga aja gitu. Jadi langsung ke berkatnya, tapi tidak melewati prosesnya. Jadi kalau saya ada sampai hari ini, saya percaya Tuhan sedang memberikan saya mindset untuk saya berubah dalam proses. Jalanin prosesnya, Van. Apa prosesnya? Ya tadi, tiga tadi. Ya makanya puji Tuhan, terima kasih teman-teman semua di sini. Ya saya belajar ya. Saya belajar dan belajar dan belajar. Tiap hari yang saya dapat positif gitu. Ya terus saya lihat juga, saya juga belajar dari teman-teman yang udah lepas dari masalah. Ya sampai hari ini bisa sharing. Saya juga lihat beberapa hari ke belakang juga itu masalah bertubi-tubi. Kemarin di break room juga saya share, saya konflik banget sama istri.
Saya bilang nih besok mau sharing konflik terus, saya bilang. Konflik, kemarin juga masih konflik. Tapi tadi malam Tuhan pulihin. Ya, tadi malam Tuhan pulihin. Thank you, Ko Simon. Tadi malam Tuhan pulihin tiba-tiba, ya saya ajak ngomong kan. Ya, saya ajak, ya kita bicara. Saya ajak, ajak, ajak ini. Ya, konflik ya, ya biasa lah. Konflik kita, ya putarannya nanti saya cerita lah ya. Ya, urusannya itulah. Ya, puji Tuhan malam sebelum besok, ini Tuhan pulihin. Termasuk hari ini, wifi Tuhan pulihin. 4 hari 5 hari wifi mati. Saya bilang ya, ya ini saya mau share firman bagaimana kan wifi kan repot juga nih. Ya itulah Tuhan ya. Kadang-kadang sesuatu yang menurut saya Tuhan tuh nggak suka gitu ya mungkin ya. Kalau kita langsung ke result gitu, ke hasil gitu. Nah, Tuhan suka proses karena waktu proses kita nangis, waktu proses kita deket sama Tuhan. Tapi udah diberkati kita kabur, kita lari. Akhirnya Tuhan juga, aduh kemana nih anak gue? Mungkin gitu kali. Ya waktu kita dapat proses kayak kemarin dapat konflik, kita kemarin aduh gimana harus ini harus itu. Tapi Tuhan ada di. Saya cerita tadi malam ya. Ini kesaksian sedikit sih. Memang mungkin ini kesaksiannya biasa ya. Memang mungkin beberapa orang mungkin ini kayaknya lu kebetulan. Tapi saya nggak kebetulan ya kemarin tuh. Ya sore saya pulang ya ada apa? Ada saya ambil ambil apa? Ambil sisa ya roti ya. Saya ambil sisa roti dari Hermina. Kebetulan saya bawa motor kemarin kan. Udah gitu saya pulang dari kantor kemarin udah jam sekitar jam jam setengah 6 lah ya. Udah sore juga. Waduh, udah mendung-mendung, udah gerimis. Saya pikir, waduh nih sayang juga roti pada basah nih. Kalau hujan gede. Kemudian saya jalan aja, saya ya coba percepat gitu ya. Ternyata nggak jauh dari pertengahan jalan itu ada kemacetan yang cukup panjang gitu. Nah, waktu saya jalan itu di belakang saya ada ambulan gitu. Saya ada ambulan, terus waduh saya mesti 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 minggir dulu lah ambulan. Ya wes lah. Akhirnya saya minggir dan gak lama saya minggir dari ambulan itu, saya saya coba untuk apa ikutin ambulan di belakang ya. Saya ikutin ambulan. Nggak lama dari saya kasih ambulan itu benar itu macet. Itu macet. Jalan macet cukup panjang gitu. Tapi karena saya di belakang ambulan gitu. Jadi orang kasih jalan. Orang kasih jalan. Jadi saya jalan tuh enak sekali gitu. Jadi orang minggir semua ya. Ya di tengah juga hujan juga gitu. Ya hujannya nggak deras sih. Teman saya pikir kalau hujan deras, dikit lagi deras nih hujan, saya pasti basah semua. Roti sisa masih cukup banyak. Saya pikir kasihan juga istri saya. Udah, saya coba ikutan ambulan. Tuhan kasih jalan. Jalan sampai ujungnya kemacetan. Tiba-tiba ya enak kan, lancar kan. Oh lancar jaya selesai selesai. Tiba-tiba Tuhan ngomong. Ya ini ya ya sorry ini saya apa ya? Saya keluar air mata juga sih. Tuhan ngomong di motor gitu. Saat tidak ada jalan. Hal kecil aja saya kasih jalan buat kamu. Ya contohnya hal kecil kemacetan gitu. Tuhan kasih jalan gitu. Ya saya cukup sedikit apa ya, sedikit renyuh hati saya pada saat Tuhan ngomong di motor saya cukup nangis gitu ya. Jangan khawatir dengan jalan-jalan yang tertutup. Jangan khawatir dengan masa depan. Ya, kalau kamu ada di hatinya Tuhan berkenan, kamu akan lihat yang namanya pemulihan. Ya itu aja sih dari saya sharing hari ini. Terima kasih buat kesempatan ya buat semua. Ya sharingnya cuman sekedarnya apa yang pernah saya dapat. Jadi mudah-mudahan kita bisa menjadi berkat dan mungkin bisa kita bahas sharing hari ini. Itu aja. Eh, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Ya, Silakan. thank you, Van. Thank you buat sharing firman Tuhan ya. Keren banget ya, pengalaman pribadi bersama Tuhan, ya kan dipaksa untuk bawain firman Tuhan, ya sama kayak saya, nggak pernah bawain firman Tuhan juga. Jadi semuanya jadi lebih kuat lah dengan kita bawain firman Tuhan. Jadi, silakan yang mau sharing,
Dapat apa dari sharingnya Firman ini? Ya, terima kasih. Mungkin gua dulu ya. Suara gua jelas nggak ya? Jelas, mantap. Sorry, gua sambil jalan cari makannya. Ya, Ya, ya. Jadi terima kasih. Mantap sekali Pak. Apa sharingnya Pak Evan ya. Sangat meresapi saya sampai mendalami sekali. Gitu loh. Jadi ya mungkin saya cepat aja. Saya nggak banyak lama-lama. Jadi ya tadi terima kasih untuk masukannya. Jadi yang pertama adalah untuk masalah mobil ini satu masalah yang komunitas ya. Jadi benar sekali. Jadi jujur aja saya kan pernah ngomong ya. Jadi eh, Harmonic Brotherhood ini sebagai keluarga saya kedua gitu loh. Jadi kita udah pasti teman lah. Teman-teman kita udah sih udah pada hilang, udah pada ini. Nah, kita menemukan keluarga baru di sini itu terima kasih gitu kan ya. Nah, kedua tadi kita disiramin oleh firman Tuhan tiap hari gitu. Nah, dari tiap hari ini ya kita itu jujur bisa menghindarin kedagingan kita ya. Jadi itu yang sebagai pengingat lah kita tidak iri hati, kita tidak menyakiti orang lain, kita tidak menjaga hati ini gitu kan. Dan seperti Pak Evan ngomong tadi kan di sini kita tidak mengejudge ya, pokoknya sini gini, ini sini gini, kita tidak mengejudge gitu. Bahkan itu malah kita menguatkan kan, gitu. Kita saling menguatkan, saling ini. Ya, terbalik aja. Wah, jadi ya itu aja. Jadi terima kasih kita itu berkenan di hati Tuhan dan semoga itu dengan kita ada eh, apa ya komunitas ini kita saling menguatkan saling satu sama lain agar kita saling mengingatkan. Ya, gitu aja sih Pak, biar nggak lama-lama. Sebenarnya masih banyak yang mau saya omongin, cuman seperti itu dulu aja. Oke. ya nanti ngobrolin, nanti masuk lagi ya, habis makan masuk lagi ya bro. Thank you. Hmm. Ya, nanti habis makan udah kenyang kan, jadi bisa lebih kuat lagi ngegasnya ya kan. Gitu. Bro Oki, jangan ketawa aja. Ayo. Ya, Shalom. Ya, luar biasa, bagus sekali nih dari Pak Irfan ya. Jadi diingatkan kembali beberapa poin ya mengenai punya komunitas itu harus yang komunitas yang baik. Jadi karena sangat mempengaruhi juga gitu ya. Eh, Memang saya juga merasakannya seperti itu ya. Diingatkan kembali seperti yang kayak perenungan salib suka mendengung terus gitu. Jangan fokus dengan masalah, tapi menyatu dengan Allah. Jadi saya kuat, waduh iya bener nih. Itu poin paling penting itu pertama itu bukan karena masalah. Kadang yang saya juga pernah sharing kan waktu itu. Saya sama adik saya juga ngomong tentang VMP ini, tapi dia problem sama masalah terus. Dia pengen keluar dari masalah. Sedangkan saya di sini saya diingatkan nggak mungkin pilih masalah A, masalah B. Nggak mungkin manusia bisa lepas dari masalah. Pasti ada masalah, cuman ada masalah yang layak diperjuangkan. Memang tuh masalah itu untuk apa ya? Untuk sarana, untuk melatih otot iman kita makin lama makin kuat gitu. Jadi kita harus menyatu dengan Allah itu yang poin pertama. Terus tadi juga diingatkan juga Pak Irfan ya. Begitu diberkati, nanti Tuhannya di luar, kitanya sibuk udah menikmati menikmati berkat ya udah gitu udah lewat dari masalah ya udah terus mau apa lagi coba? Saya udah sembuh. Terus apa lagi? Ya udah saya udah sembuh, terus saya udah bebas dari keuangan. Terus mau apa lagi? Ya udah Tuhannya dikepinggirin gitu. Karena kita selama ini kan ya ingin mendapat berkat gitu kan. Karena sering di gereja pun gitu. Terimalah berkat dari dari gitu kan. Tapi kalau di sini kan menyatu. Kalau menyatu itu kan berarti kita harus terima dong keputusan Tuhan, caranya Tuhan, cara berpikirnya, apa yang dirasakan. Beda nih. Kalau terima kan ya udah, saya terima, oke terima, terima, terima sembuh, terima sehat gitu. Jadi Tuhannya di luar nantinya. Kalau saya udah nyampe sembuh, udah nyampe apa yang saya ceritakan, ya udah kan namanya udah sembuh. Tuhannya nanti pasti di luar. Nanti begitu pusing, ada masalah, baru ingat cari Tuhan gitu. Kayak tukang pijit aja jadinya kan. Kalau pegal cari tukang pijit. Kalau nggak pegal ya udah deh gitu kan bahaya. Tapi di sini tekankan menyatu. Oh iya, menyatu, menyatu dengan Allah gitu ya. Jadi kita menerima semuanya, suka dukanya dilatih terus otot imannya supaya semakin hari semakin kuat. Ya inilah komunitas di VIP ini yang saling mengingatkan, saling menolong, banyak insight-insight yang
bagus terus kalau ikutin terus serinya nyambung semua korelasinya ya. Dari apa tuh perenungan salib itu dalam sekali ya. Jangan itu masalah. Berurusan sama apa menyatu dengan Allah. Itu aja yang saya dapat. Terima kasih Pak Irfan buat saksinya luar biasa. Udah bahas gitu aja. Ya, mantap Bro Hoki. Mukanya ceria. Ayo, Mas Bro, Jo. Nih, Ini Oi, selamat pagi. pagi Mas Bro. Ya ini dari tadi aku dengar Bro Irfan, terima kasih buat firmannya, sangat memberkati. Hmm, Sebenarnya intinya kita, ini yang saya tangkap ya, yang sebenarnya intinya kita semua tuh jadi anak Tuhan adalah bagaimana kita itu berkenan di hati Tuhan ya, berkenan di hati Tuhan. Hmm, Satu tokoh Alkitab yang berkenan dari Tuhan itu ya kita tahu sama-sama Daud namanya. A man apa sih ngomongnya istilahnya. So ya jadi a man after God's own heart. Jadi kalau misalnya berkenan di hati Tuhan itu kita mengerti hatinya Tuhan itu seperti apa. Dan aku suka sekali waktu Bro Tuhan ngasih tahu ke kita bahwa orang yang berkenan di hati Tuhan itu adalah nomor satunya berakar yang kuat terhubung dengan Tuhan. Ya ini bagaimana mungkin misalnya gini lah, misalnya aku temen sama Bro Simon, apa dari kenal di mana nama di PR37 VMP ikut, akhirnya kita bisa klik satu dengan yang lain. Nah, itu kan ada hubungan ya, ada hubungan yang dibangun setiap waktu itu maksudnya ya nggak tadi yang Bro itu bilang tuh benar banget tuh. Jadi kita nggak cuma hanya misalnya ada maunya aja. Nah tapi kan ada komunikasi. Begitu juga dengan teman-teman semua di sini, ada Pak Niko, ada Bro Ios, ada semuanya lah orang-orang sini. Kalau kita cuma hanya ketemu berhubungan cuma karena ada uh, maunya aja gitu maksudnya ya itu nggak bisa kita tuh ngomong berkenan gitu, kita kenal sama orang nggak bisa. Tapi hubungan yang tingkat berkenan di hati Tuhan itu ya kita harus selalu terhubung. Kalau kita mau deket sama orang lah, sama dulu waktu kita DKT sama istri kita, ya itu kan intens, kan ada intens dan ada passion di dalamnya. Tapi begitu suatu hubungan itu udah nggak ada passionnya, ya udah rusak. Nah jadi aku setuju banget yang Bro Hoki tadi bilang, ya kalau kita mau berkenan di hatinya Tuhan itu ya jangan kita itu cuma ketemu Tuhan ada maunya aja sih. Tapi belajar dari Daud, dia punya kehidupan itu yang benar-benar terhubung dengan Tuhan dalam apapun juga, dia terhubung dengan Tuhan. Terus nomor dua tadi juga, aduh itu bener banget gitu, hidup menjadi produktif dan memberkati orang lain. Nah, kita juga kehidupannya Daud, walaupun dia dalam masalah, tapi dia tetap menjadi orang yang produktif dan memberkati orang lain. Ya Daud itu menurutku salah satu tokoh Alkitab yang penuh dengan masalah dari hidupnya. Dari sejak dia kecil, dari sejak dia diurapi Samuel menjadi raja, itu dari situ semua. Jadi tokoh Alkitab yang lain mungkin kayak misalnya Yusuf atau kayak ya ini orang ini penuh dengan masalah, bahkan sampai anaknya sendiri pun juga. Jadi kita bisa melihat bahwa orang yang nulis kitab Mazmur ini orang yang bermasalah gitu, tapi apa, dia mau menjadi pedulikan dengan masalahnya. Justru dalam setiap masalahnya itu dia malah menolong yang sama-sama terpuruk, yang di gua adulam, dan akhirnya dengan meminta dia menjadi produktif itu banyak orang itu yang menjadi diberkati hidupnya dia. Ya kita juga sama-sama banyak masalah, nggak ada yang masalah di sini aku rasa.
bahkan ada yang masalahnya besar. Tapi kalau misalnya kita itu cuma hanya uh, ngurusin masalah kita dan kita nggak menjadi produktif, bagaimana kita bisa memberkati orang lain? Jadi senang punya teman-teman di sini semua yang bisa saling connect, kita bisa menjadi apa, memberkati orang lain walaupun di tengah kehidupan kita yang nggak gampang. Terus habis itu ada nomor 3 tadi, itu keren juga, hidup yang konsisten dan tidak gampang goyah, seperti pohon yang berakar tadi. Hidup konsisten, nggak gampang goyah. Karena banyak orang tuh yang mentalnya mental terus terang mental mental cemen ya. Tadi yang dibilang sama Bro Irfan itu benar. Kemudian kalau lagi seneng ya dia seneng, tapi nggak pernah bisa konsisten. Kalau nggak pernah bisa konsisten, ya nggak akan kemana-mana sih menurutku ya. Dan keempat adalah diberkati dan berhasil dalam segala hal. Ini yang kita bersama. Ya memang kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Semua orang yang kita di sini itu diberkati Tuhan, berhasil dalam segala hal. Nah ini, apakah kita masih terus struggle dalam masalah kita atau kita itu udah berhasil mengatasi masalah kita? Ya doa kita yang kita ikut di VCI, di VMP setiap pagi ini, dan habis itu ada program-programnya yang menurut saya keren-keren itu, kita berhasil mengatasi masalah di tempat kehidupan kita ini. Ya itu aja. Terima kasih Bro Ivan buat sharing firman Tuhan ya. God bless. Siapa lagi? Kok diem aja? Saya Mantap. boleh Ya, saya Pak. Bro Yudi, siap, mantap. Ini kemarin saya ketemu Bro Yudi nih jauh lebih ganteng dan jauh lebih muda dari asli dari itu. Bener loh, kaget. Wih, istri saya juga bilang kok beda banget ya. Ini jauh lebih ganteng aslinya loh ini. Bener-bener, wah luar biasa Bro Yudi. Katanya sih Mantap. sejak di BR60 Pak Simon. Sejak jadi Aduh, BR60. nyamber melulu. Tambah 1% Pak. Dengan dengar tambah 1%. Ya, ya, silakan, berarti. Shalom semuanya. Baik, makasih Pak Irfan sharing firman Tuhannya. Yang saya dapat sih hidup berkenan di hadapan Tuhan itu, yang saya dapat harus ada usaha dari diri saya sendiri ya. Meskipun kita saya hidup di dunia yang masih banyak komunitas, masih ada lingkungan yang apa tidak berhadapan Tuhan. Ya, meskipun kita mau nggak mau ada di lingkungan itu, ya saya harus ada usahanya untuk tetap terhubung sama Tuhan. Ya. Bukan berarti saya harus kompromi dengan komunitas yang tidak berkenan gitu. Tetap saya harus ada usaha diri saya, gimana caranya, meskipun saya kadang jatuh gitu, tapi saya harus tetap kembali kepada Tuhan, tetap berusaha. Ya gimana caranya supaya saya terus terhubung sama Tuhan, supaya saya ingat sama Tuhan terus, ya saya harus berusaha menjalin hubungan sama Tuhan. Ya meskipun misalnya saya misalnya karena kesibukan, misalnya nggak ada waktu eh, apa berdiam diri di ruangan tersendiri gitu. Saya menjalin hubungannya ya bisa dalam hati saya gitu, dalam hati saya berdoa dalam hati gitu. Ya memang saya harus ada waktu yang spesial sama Tuhan gitu. Di ruangan tempat kerja misalnya ada di ruangan itu sendiri saya tetap menjalin hubungan sama Tuhan, doa. Dan untuk lingkungan-lingkungan yang kurang baik misalnya kita tetap berada di sana ya belajar berusaha untuk tidak ikut-ikut dengan cara mereka. Ya saya puji Tuhannya dapat komunitas BNT ini, terus BL ini gitu ya.
yang selalu mengingatkan saya dan menyadarkan saya. Karena kalau salah saya terlepas, kayak kemarin ya saya PMP itu saya karena subuhnya ada kegiatan sampai subuh, akhirnya saya PMP itu nggak bener-bener malah jadi tidur, saya malah jadi kebablasan tidur lagi gitu. Akhirnya hari kemarin itu saya begitu bener-bener nggak ada hubungan sama Tuhan itu benar-benar kayak yang kacau gitu hari kemarin itu. Hari kemarin saya begitu kacau, akhirnya saya bangun tidurnya itu jam 10 karena saya subuhnya sampai ada kegiatan. Akhirnya saya jam 10 itu benar-benar saya kembali kepada Tuhan, saya berdoa, Tuhan, kok saya ngerasa ngerasa nggak ada yang salah gitu. Ada yang salah dengan diri saya pada saat saya eh, mengabaikan hubungan saya di PMP, hubungan hubungan Tuhan melalui PMP itu. Akhirnya saya coba memperbaiki lagi, saya berusaha untuk memperbaiki lagi hubungan saya sama Tuhan. Akhirnya ya saya ngerasa tenang lagi gitu. Ya memang dalam yang saya rasakan di dalam sisi hidup saya gitu ya. Kekosongan dalam diri saya itu tidak dapat terisikan, hanya bisa terisikan sama hubungan saya sama Tuhan. Gitu. Ya saya kembali diingatkan lagi dari sharingnya Pak Irfan ini. Ya benar-benar saya harus terhubung, saya harus terus berakar, bertumbuh di dalam Tuhan ya. Itu memang yang saya perlukan. Paling itu aja. Makasih, paling saya nggak bisa ikut lanjut lagi, ada kegiatan lagi. Makasih semuanya. Shalom, selamat pagi. Sip, mantap, Mas Bro. Thank Bro you ya Simon. kemarin. Lanjut ya nih sama pastor andalan kita nih, pastor paling ganteng nih di sini nih. So, monggo. Ngopi dulu, ngopi dulu, ngopi. Wes, ayo ngopi. Liong ya, Ngopi, Pastor, ngopi, Pak, ngopi, ngopi, Pak ngopi. Yos. Iya, ini udah mau dari tadi udah. Ya, Ayo, thank ini you Pak Irfan. pastor andalan kita nih. Bahwa khotbah yang baik adalah khotbah berdasarkan pengalaman hidup alias kesaksian hidup. Jadi apa yang Bapak sampaikan adalah sesuatu yang sangat-sangat betul. Artinya dari pengalaman hidup Pak Irfan itu dijadiin khotbah itu cukup baik. Karena memang khotbah yang bagus adalah khotbah yang dihidupi atau berdasarkan pengalaman hidup dengan Tuhan ya. Ya. Nah, Pak Irfan udah ngomong bahwa bersyukur lewat Bro Randy jumpa PMP dan pertumbuhan untuk P Club segala macamnya itu udah bagus Pak. Ada sukacita, happy, produktif jadinya. Kesaksian Pak Irfan semuanya udah melengkapi. Jadi saya hanya meneguhkan yang pertama bahwa memang kita tuh nggak kebetulan, saudara. Menurut saya tuh kita tuh nggak ada yang kebetulan jumpa dengan Victory Morning Prayer. Saya bukannya agent marketingnya PCI ya, kan? Kita agent marketingnya Kerajaan Surga ya, Kerajaan Surga. Saya ngomong ke BR60 yuk, kalau ada teman-teman kita yang terkendala bermasalah soal keuangan, stres kehidupannya, ayolah kita itu masih harus yang ikut ngajakin mereka ikut maksud saya. Gak usah sungkan-sungkan, push teman-teman. Ayo yuk, yuk. Kamu kan stres nih, kayak Pak Yunus punya teman diajakin. Nggak mau, nggak apa-apa. Oke ngajakin sepupunya, kalau nggak salah tuh siapa, kemarin ponakan. Nggak mau, nggak apa-apa. Gitu. Pak Doni aja orang baru, Doni siapa ya namanya? Doni orang Surabaya itu. Sampai telepon saya, mama. Ini Pak Yus ngomong sama teman saya, beda ikut. Luar biasa loh. Ya saya berharap Pak Irfan juga demikian. Ajakin orang lain, ajakin teman, kerabat. Kalau memang mereka ada kendala, ada masalah entah keuangan, entah di 4 pilar lah, di 4 pilar kehidupan itu kan ada kesehatan, ada keluarga, kerohanian. Jadi itu memotivasi kita untuk maju, Pak. Jadi apa yang Pak Irfan sampaikan itu sudah on the track bahwa firman Tuhan yang hidup adalah firman Tuhan yang disampaikan karena kesaksian hidup. Itu udah benar. Ya, dan Pak Irfan udah ngalami yang namanya hasil buah, udah ada namanya pencerahan, udah ada hal yang baik. Percayalah Pak Irfan, semuanya ini kita lewati, semuanya ini kita akan lalui. Ya, Amin, percaya. amin, Pastor Yos. Amin. Ya, saya jadi ingat kemarin hari Kamis ya, saya mau cerita, harus cerita. Saya harus cerita. Saya tuh kasih tema kan lucu ya, sampai ada yang ledek di siapa Bro Simon nih. Kalau nggak salah, tema saya adalah goyang
tapi tidak tumbang. Apanya yang goyang gitu kan ya. Ingat ya itu ya. Goyang tidak. Itu saya itu dapat hanya cuma satu. Wahyu 6 ayat 6. Ya, secupa gandum sedinar, tiga cupak jela sedinar. Jadi 1 liter gandum itu upah sehari nanti akan berlaku. Termasuk 3 jela itu 3 liter itu 1 dinar. Artinya ke depannya makin sulit perekonomian, dan itu Wahyu udah catat, udah nggak aneh, harusnya kita nggak usah pusing kenapa makin susah ya, Indonesia gelap lah, tagarnya kabur aja lah. Bahkan yang lebih heboh di sekarang itu ada satu jenderal marinir atau angkatan laut, atau nggak ngerti saya, pokoknya dia berhenti dari Indonesia, dari angkatan laut dia ke Rusia, mendaftar anggota di Rusia, tentara Rusia, berhasil di Rusia loh, dibayar, keluarganya diboyong. Indonesia dengar, dicopot paspornya. Bayangin, paspornya WNI-nya dicopot sama Indonesia. Gitu kan. Terus banyak netizen yang mau gini, enakan di sono mas bro, kalau boleh saya ikut nyusul. Udah jadi tentara Rusia dia, jadi tentara Rusia. Gitu ya. Nah, saya nggak ngompor-ngompor ini, soalnya kalau saya kompor ini Pak Julius, Pak Simon ini udah arahnya mau ke Belanda, Amerika. Kalau saya sih nggak usah jauh-jauh Israel, saya darah saya Israel, pengen Israel. Ya, tapi gini, saya tutup begini. Saya waktu di Kerendang itu ya, ada Pak Lukas, ada Pak Mardi, beliau presiden chapternya Pak Mardi. Itu wakilnya Pak Mardi itu ngomong begini pembukaannya. Coba ya, yang pria-pria bilang, jangan stres. Dia ngomong gitu, jangan stres. Saya kaget, saudara. Wih, kenapa? Ya, jangan stres dong, biar istri-istri kita, anak-anak kita tuh melihatnya, kok suami-suami kita stres ya, kepala keluarga kok stres. Jadi ada masalah, dia bilang gini, ada masalah, ngomong, jangan stres. Ya mukanya jangan kelihatan stres ya. Itu mengkonfirmasi, bahwa apa yang saya sampaikan, apa yang sekarang saya alami. Yang kedua itu ada ketua chapter PIK ya, Pluit ya, kemana gitu ya, Pluit ya Pak Mardi Pluit ya. Dia mungkin visi misi dan pria itu lokomotif. Lokomotif itu kepala gerbong. Kalau lokomotifnya anjlok, gerbongnya semua anjlok. Itu saya yakin, saya setuju. Yes, benar. Jadi pria itu gerbong Pak, kepala gerbong Pak. Jadi kalau kepala gerbongnya udah membeli, anjlok, stres, ya sudah, semuanya satu keluarga itu. Nah di titik itu saya dikasih kesempatan kesaksian dan sharing. Waktu saya kesaksian, ya saya ceritain apa aja, bagaimana orang ciak saya, orang hakimi saya, orang sidang saya, orang permaluin saya, orang nggak manusiakan saya, bahkan istri saya itu sampai sorry ya, saya sampai di titik itu habis itu minggu jam 2 di sidang, jam 3 atau jam 4 selesai, itu sampai malam subuh jam 4 pagi dia nggak tidur, nangis terus. Itu rasa malu, kok lu tuh kayak berzina aja, lu kayak selingkuh aja, lu kayak ambil uang gereja aja, lu tuh kayak bajingan banget, lu tuh kayak narapidana. Istri saya tuh nggak bisa terima sih. Karena memang dipermalukan kayak apa, Gembala nggak bisa ngomong, karena yang saya lawan, musuh saya itu bos saya sendiri, dan bos saya sendiri ibaratnya apa, bos saya orang donatur utama gitu, donatur utama di situ. Gembala nggak bisa ngomong, semua nggak bisa ngomong, dan bahkan dia hubungin semua pengerjaannya, cuman somasi, hanya cuman apa, bukan somasi ya, cuman ngomong Mosi tidak percaya, Ios pendeta, Ios hamba Tuhan, Mosi tidak percaya. Itu kan udah parah gitu menurut saya. Dan singkat ceritanya, waktu saya kesaksian itu semua, saya bilang hari ini pun saya mau ngomong soal Wahyu ayat 6 saya gitu. Istri saya itu siang-siang saya telepon, entah kenapa hati saya lagi di kantor, pengen telepon dia, saya cuma telepon, saya udah makan, udah masak atau gimana, saya pengen nanya dia, nangis, lagi sesenggukan. Nah, saya kaget ya. Kita kan masing-masing tahu lah istri lagi happy atau enggak. Lu kenapa lagi ya? Saya bilang gitu. Saya udah langsung nggak pakai basa-basi. Lu kenapa lagi ya? Ada yang salah ya? Enggak Pak, aku sedih aja. Sedih kenapa lo? Saya bilang gitu. Iya kan gue yang pegang keuangan. Lu kan nggak pegang. Iya gue nggak pegang keuangan. Gue yang nyari kali. Gue bilang gitu kan. Masih saya sawatin begitu. Semuanya udah gue bayar-bayarin Pak. Udah gue kasih
slot untuk gue masukin ke ini udah bayar semua. Habis Pak. Maksudnya ya tinggal 700 cepet. Itu 700 untuk seminggu. Oh, masih 2 minggu Pak sampai tanggal 25. Saya diam. Ya sudah lah. Kan kata Pak Doni berbahagialah, bergembiralah karena Tuhan bukan karena uang. Lu masa gitu ya nggak inget, jangan lihat uang. Iya Pak, kita sehari cepet minimal ya, maksimal adalah segitu cepet. Jadi paling seminggu doang. Ya udah lah, kan paling besok minggu juga ada berkat mudahan. Ya kapan aja ada aja, lu ngapain sih mikirinnya gitu gitu. Saya tuh paling males gitu kalau istri bersurut-surut udah udah mulai bahas keuangan, bahas permasalahan tuh sudah paling males gitu karena saya nggak mau di bawah tekanan masalah. Saya mau keluar dari masalah. Saya tuh pengennya gitu, nggak mau. Saya pengennya mau positif beriman. Sedangkan saya mau khotbah sih, mau sharing di tempat Pak Mardi. Dan saya tahu itu Pak sore-sore Pak Lukas ngomongin, Pak Yos khotbah ya iya. Wah ntar diberkatiin. Saya juga enggak Pak. Kita tahu gospel lah. Gospel itu proyeknya 2M. Makasih ya Mas Bro gitu. Makasih ya Mas. Saya nggak bahas soal PK. Kenapa saya tahu gue gospel gitu. Yang penting saya makan gitu. Maksudnya kumpul sama Pak Mardi, kumpul sama Pak Lukas itu udah buat saya udah berkat. Saya bisa ketemu teman-teman bahkan bisa sharing itu suatu kehormatan kepercayaan dari Tuhan. Jadi di otak saya nggak ada gitu. Pak Lukas bercandain saya, wah nanti pasti ada berkat atau apa. Enggak lah Pak Lukas, saya tahu lah mereka dua M proyeknya. Maksudnya Pak Yos, iya makasih ya Mas. Gitu. Ada presiden chapternya nih. Ya Pak Madi juga udah ngomong. Ya Pak Yos nanya saya kayak kalau di Pugos pun dikasih nggak ya kadang-kadang chapter tertentu yang memberkati nggak selalu. Gitu. Nah, Anda tahu saya khotbah belum sampai Pak Lukas kan komen tuh di grup menggelegar lah apalah whatever lah tapi saya cuma bersaksi dan sharing sesuai apa yang Tuhan taruh di hati saya Pak Eko. Cuma tadi kata-katanya jangan stres, lokomotif jangan jatuh. Anda tahu terakhir itu hak apa namanya RD ya Pak Mardi ya RD ketuanya dari ketua Pak Mardi Presiden chapter itu ada atasan itu DKI 1 dia bilang gini sama Pak Mardi mintain ke Pak Yos dong nomor rekeningnya Pak Mardi juga nggak mau dia ngomong sama saya Pak Yos RD saya ada loh dia datang loh dia minta rekening Bapak ya buat apa Pak ya kan kalau gospel dalam hati saya kan tahu nggak tahu dia mau memberkati Bapak oh ya udah dikasih terus udah pulang nih Pak Marti juga orangnya kan luar biasa presiden chapter yang baik dan tidak sombong dan murah hati ayo kita makan es aja ya udah makan es udah seneng saya makan es sama Pak Lukas sudah seneng lah dibungkusin 2 lagi oh puji Tuhan istri saya tuh dibungkusin Pak Marti es wih seneng dia karena itu makanan dia kesukaan dia itu apa Pak namanya susah banget apa sih es apa itu namanya Pak Mardi es apa tuh orang Chinese ngomongnya Cehuntiao, Cehuntiao. Itulah aku salah ngomong lagi. Ya, terakhir saudara, udah sampai rumah nih, sudah happy, udah cukup diberkati, cukup. Ih, Pak Mari telepon, Pak, tadi RD saya minta nomor handphonenya Bapak, dia mau telepon Bapak. Dia dia transfer lagi, saudara. Orang yang sama transfer 2 kali. Di tempat dan di rumah dia transfer lagi. Sampai saya diam. Hah? Oh ya, saya lupa. Wakilnya Pak Mardi itu kasih cash. Kasih cash. Saya jadi begini. Kok bisa begitu ya Tuhan? Ya kan lo nggak ada tuh namanya masih sambat, masih ngeluh. Lo nggak ada namanya nggak mikirin tuh dapat atau enggak. Lo kan pelayanan lo mikirnya kan malah di otak lo dapat sudah seneng. Udah ketemu Pak Madi, ketemu Pak Lukas sudah seneng. Itu saya bengong, saudara. Saya bengong sampai istri saya gini. Mantap kali Pak. Dalam hati gue ini juga gara-gara lu mantap kali tapi saya pegang ya kepala keluarga jangan stres yang kedua kita ini kalau komotif kalau kita benar semua akan benar kita baik semua baik saya dikasih ayat cuma satu buat bapak-bapak saya bacain ya ini di Samuel ya Samuel 30 itu Daud di Siklak istrinya 2 dan anak-anaknya ditawan sama orang Amalek ya
Dan satu hal, ya saya membaca 1 Samuel 13 ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan tidak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi apa yang dilakukan Daud? Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. 1 Samuel 30 ayat 6. Ayo kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Kita pasti lewatin ini semua. Kita pasti dikasih jalan keluar. Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Udah, mantap, mantap. Tuh, haus kan? Pak Lukas sama Pak Heru tuh. Pak Heru udah di Jakarta. Wis, Udah ya, sama. udah nih kok, bro. Ini orang yang paling kalem nih di grup ini nih orang yang paling kalem. Kalau nggak disunut sama rokok, ini nggak akan gerak ini. Shalom, shalom. Shalom, bro. Ya, ini nah, sedikit breaking news dulu nih. Ada tiba-tiba ada yang ngomong satu nggak diundang ngomong di satu nih. Ini Ini tadi ada nih ini nih. ada orang lain. Ya, bro, silakan, bro. Ya, thank you ya. Terberkati banget dengan sharingnya Pak Irfan. Lalu dilanjut lagi Bro Julius juga ya, Pak Yos, Pak Yudi. Em, Tadi yang mengkritik saya tuh waktu Pak Irfan bilang, kita tuh cuman yang nggak pernah absen tuh doa pas makan doang gitu. Saya pikir-pikir bener juga ya. Yang saya sering absen ya tentunya kadang-kadang doa mau tidur gitu kan. Saya rapel semua di pagi gitu. Em, tapi tiap makan hampir nggak pernah enggak pasti doa gitu ya. Apalagi kita orang Katolik dulu tuh kayak ada ngomong bahwa nggak usah takut doa di depan orang gitu kan. Kita kita kan doa udah jelas banget ya, tanda salib pula gitu. Dan itu pada saat makan. Ada beberapa ada orang-orang yang nggak mau, ada orang yang mau lakukan itu gitu. Jadi saya bener Pak Irfan bilang bahwa ya kita kalau dapat berkat doang baru doa gitu. Dan makan itu kan berkat gitu. Jadi saya tergelitik dan tertegur juga ya bahwa emang benar itu secara nggak sadar kita kita lakukan seperti itu. Uh, dan saya bersyukur diingetin ya kita punya komunitas seperti VMP Harmonic Brotherhood ini untuk ngingetin kita setiap hari apa aja yang kita lakukan yang sudah benar, apa yang masih salah gitu ya. Jadi hal-hal kecil seperti ini saya mau juga jadi perhatian saya untuk perbaiki karena memang dengan bertobat itu biasanya dosa-dosa besar itu kita kita tinggalin gitu ya. Tapi sebagai pria tuh masih banyak gitu hal-hal kecil yang harus kita perbaiki. Um, Terutama saya pernah bilang bahwa saya pernah sharing juga ke teman-teman mungkin di PR61 gitu ya. Saya merasa kalau saya tuh eh, saya lupa nih karena mungkin di Komsel juga saya sharingnya saya lupa mau sharing di mana. Intinya bahwa saya merasa udah berubah. Tapi ternyata kenapa istri sama anak-anak saya kok masih saya ajak doa masih belum belum begitu mau gitu ya. Artinya kalau saya introspeksi diri, perubahan yang saya rasa udah berubah ini di mata mereka belum. Artinya masih banyak perubahan-perubahan lain ya, kecil maupun besar yang saya harus kejar gitu. Salah satunya di bidang doa tadi gitu. Ya, dan saya bersyukur hari demi hari saya yang nggak tahu ini dikasih tahu, diingetin, apalagi yang harus saya rubah. Karena kalau nggak gitu saya boleh dibilang orang yang nggak ngerti ya gitu belum belum ada hikmatnya lah lawong apa konsep hidup mengandalkan Tuhan aja baru tahu itu waktu ikut pria sejati gitu dari dulu nggak pernah tuh saya tahu konsep itu gitu buat saya ya dulu Tuhan cuman berada di tempat maha tinggi gitu kan kita sibuk di sini gitu cuman menuin 10 hukum Taurat aja yang penting jangan ngebunuh gitu kan itu pun gagal juga gitu saya terkena percabulan gitu kan jadi zina gitu. Um,
Ternyata di luar 10 itu ada banyak sebenarnya yang kita mesti mesti benahin ya, karena semua tentang hati. Kalau begitu kita bicara tentang hati, melenceng sedikit aja udah salah, melenceng sedikit aja udah dosa. Ternyata itu yang harus kita kita benahin supaya benar-benar kita bisa jadi lokomotif yang benar gitu. Kayak Pastor Yos bilang bahkan jangan stres. Kalau dipikir-pikir bebannya pria tuh berat banget ya, stres aja nggak boleh gitu. Sementara kita sebagai pria tuh mungkin rasanya gila gue stres nggak ada yang ngedukung gue kan gitu kan. Sebenarnya bukan nggak boleh stres ya, kita jangan sampai stres karena dampaknya besar buat buat keluarga ya. Kita nggak tahu di belakang itu istri berpikir apa, karena dia sebagai penolong tuh pasti punya beban juga untuk ngeringanin beban kita gitu. Dan saya mau ngingatin diri sendiri, ngingatin teman-teman juga, kayak tadi nggak boleh stres gitu ya. Kita nggak sendiri sebenarnya. Selama ini kadang-kadang ketika kita berpikir kita sendiri, even tanpa komunitas, Tuhan ada. Tuhan selalu ada gitu. Dan dan setia. Mau mau kita ninggalin doa, mau kita berlaku seperti apa ketika kita berbalik, Tuhan ada gitu. Benar-benar kayak kayak anak hilang lah yang disambut sama sama bapaknya berlari-lari gitu. Ternyata bener banget. Ya jangan sampai hilang berkali-kali aja sih. Ya, itu aja dari saya. Thank you. Mantap, bro. Kalau udah sekalinya sharing, mantep ini. Langsung keluarnya, langsung langsung keluarnya udah langsung samurai kalau dia kalau orang ibarat orang Jepang langsung mantep ini. Ya, Simon, saya woi. nanggepin Pak Niko. Stres boleh Pak Niko, tapi biarlah kita stres di hadapan Tuhan, nangis di hadapan Tuhan, jengking. Makanya kita sering-sering ke tembok ratapan. Tembok ratapannya cowok Indonesia tuh di mana sih? Di Kalau istri bawa hutan, ke mall. Kalau di ke mall, hutan. Ngeratap tuh di sana di hutan tuh, ya kan. ya Pak Niko itu. Kalau mereka di hutan tuh monyet biasanya, Pak. Wih, ini nyamber, woi, sembarangan, woi. Kalau kalau hutan aksesnya susah, Pak Simon. Paling jauh kita ke taman kota. Ya Ya, lo di taman kota lah teriak-teriak lah. ya Pak. Pak paling seneng nyamber Pak Simon soalnya saya. Ayo, Ya, wes Pak. langsung. Ya, Oh, masih di Abraham langsung sharing. Izin Pak, satu lagi Pak, satu lagi Pak, izin Pak. Ya, oke. Bro Freddy, gimana bro? Kabarnya bro? Lu gak mampir-mampir ke rumah gua bro? Kenapa bro? Lama bro. Halo, pagi-pagi. Lu udah lama gak mampir ke rumah gua bro? Belum ada rute ke sana kok. Belum ada Siap. rute ke sana. Oke. Ya, ini sharing dari Pak Irfan luar biasa ya. Ayatnya pendek tapi daging semua. Berapa kilo? Ah, berapa kilo ya? Pokoknya mantap semua lah isinya. Ya, terima kasih. Ya, pagi ini diingetin lagi. Bener ya. Di luar tuh banyak banget godaan ya. Godaan banyak. Ya, kayak di ojek online itu godaannya apakah kita mau pakai yang jujur atau tidak, terus kita mau ngakalin konsumen atau enggak, terus banyak juga mungkin teman-teman ojek online itu yang ikutan slot, ya jangan sampai ikut-ikutan, dan ya harus ini aja gitu, harus harus jangan ikut-ikutan. Terus kalau di luar sana itu lagi ngomongin tentang ngomongin orang atau ngomongin pemerintah yang tidak baik-baik aja, ya jangan ikut ngomporin gitu. Kita, kita jauh aja. Ya mungkin sekarang tidak baik-baik aja, tapi mudah-mudahan pemerintahnya bisa lebih bijaksana. Udah stop mingkem, kalau nggak nanti malah jadi ikut-ikutan ngomporin. Ya benar itu. Jadi kan kita tidak bisa mencemooh. Terus ya saya senang aja sih. Di sini ada komunitas BNI, jadi setiap hari itu diasah lagi.
diingatkan lagi. Jadi bisa berproses tiap hari. Kalau saya salah, saya jadi ingat itu. Ada di sini teman-teman dari dia 61, 60, 37 yang ketika penguatan, jangan begini, harus begini. Nah, itu aja sih. Terima kasih. Oke, mantap Mas Bro. Thank you, thank you. Ayo, Pak Presiden, Pak Pres, bangun kesiangan lo ya. Semua ya nggak Lagi. siang-siang banget sih, jam jam 5:15 ya. Terima kasih semuanya Pak Ivan, senang banget dengan khotbahnya ya, tentang pengalaman hidup ya dan diiringi firman Tuhan. Wih, luar biasa. Benar seperti kata Pak Yos dan kemarin saya juga udah jelasin ke Pak Julius bahwa chapter itu tidak boleh ya, pembicara itu tidak berterima PK. Tapi kalau ada yang mau berkati secara pribadi, ya kita senang dengan senang hati ya Pak Yos ya. Nah memang itu kan berkat Tuhan. Memang tidak, saya bilang sama Pak Yos, ya kita berkat Tuhan nggak akan lari kemana kalau memang Tuhan mau memberkati kan. Di tempat yang tidak kita, yang sudah di dalam pikiran Pak Yos udah nggak mungkin lah saya dapat berkat di situ gitu kan udah tahu lah proyek chapter chapter memang kita dilarang sih untuk terima PK gitu. Tapi sering juga kita memberkati orang, sering. Sering kalau karena kita digerakkan Tuhan gitu ya. Nah, kita bisa memberkati orang. Ya, itu memang udah berkatnya Pak Yos lah ya. Nah, karena bukan hanya karena dia juga lagi butuh atau apa, kita tidak tahu lah ya namanya Tuhan mau memberkati bisa lewat siapa saja gitu. Bahkan sudah diberkati, pulang ke rumah udah mau tidur diberkati lagi. Itu luar biasa. Berkat double jadi ya kan. Itu dia Jadi tadi sorry saya pun hampir setengah jam untuk dia cerita kesucian dia dulu. Itu RD-nya Pak, saya Pak Mardi. iya. Nah, memang dari sharingnya Pak Irfan, memang kita butuh komunitas ya Pak. Karena kita laki-laki nggak bisa sendiri, kita butuh komunitas seperti jemaat mula-mula. Jemaat Setuju, Bang mula-mula Mari, juga setuju. seperti itu. Mereka berkumpul, memecahkan roti, membicarakan firman Tuhan setiap hari loh. Coba Bapak buka di apa tuh Kisah Para Rasul. Setiap hari mereka melakukan itu. Nah, itulah yang kita praktekkan sekarang kan. Kita setiap pagi kita berkumpul, ada media online ini Zoom. Setiap pagi yang kita bahas apa? Firman Tuhan. Kita berdoa, menguatkan satu sama lain. Kita mendengar, oh iya teman kita seperti ini. Akhirnya kita dikuatkan gitu loh. Mungkin masalah kita sama, tetap nggak berubah. Tapi cara kita menghadapinya tuh beda. Cara kita tuh udah berubah. Semua yang kita hadapi pasti dengan kekuatan bukan dari diri kita, memang dari Tuhan. Itulah yang penting dalam sebuah komunitas pria ya laki-laki itu. Itu yang saya rasakan. Mengapa saya bisa betah saya sampai 1 tahun lebih di sini ya. Saya udah 1 tahun, hampir 1 tahun setengah Pak Ivan. Dan saya berpindah-pindah, udah 2 kali pindah. Dua ini ya ini BR61 saya ini yang ketiga Pak. Yang pertama 32, saya pindah ke 37, 37 baru di multi jadi 61. Nah, di 61 pun kami orang selalu berkomitmen dari kita berlima inilah kita harus tetap setia, tetap bertahan, kita menopang satu sama lain. Karena dimulai dari kita berlima, nanti akan kalau Tuhan mau menempatkan, pasti akan bertambah jiwa-jiwa. Kemarin udah ada tambah satu gitu. Semoga dia bisa betah gitu. Ya, tetaplah bertahan di komunitas yang sudah benar. Maka di sini kita akan dikuatkan seperti di tepi aliran air. Inilah aliran air yang akan terus membuahkan hasil, Pak. Terima kasih, Pak Ivan. Dan semuanya, brotherku. Para senior. Mantap, Pak Pres. Thank you, Pak Pres. Pak Sip. Mardi, Kaki gimana kaki? Kaki gimana, Pak Pres? dulu Pak Simon, Pak Mardi katanya mau pindah chapter katanya. Oh enggak, buka chapter baru. Oh buka chapter dulu. Berarti BR-nya nggak pindah kan? Tetap BR 61 kan? Oh enggak. Kaki saya Pak Simon udah 6 bulan nggak boleh main bola sih Pak. Yang pastinya kemarin Bos. kemarin saya jalan-jalan di Ragunan, aduh pulangnya bengkak kaki saya Pak. Iya, Nggak nggak boleh, nggak nggak boleh boleh. jalan, nggak boleh dipakai buat capek dulu kakinya gitu. Iya. Beli itulah Koyolo Banteng kata gua juga. Iya. Beli Koyolo Banteng itu bagus loh itu buat itu bener. Kalau ada yang dapat bisa dapat asli bagus itu Koyolo Banteng kan Ya. Jakarta. Gitu.
Pak Ya. Julius udah siap ya? Oke, ya, thank you, Mas Bro. Lanjut tuh, ada ke Abraham, Bro. Wis, Semangat pagi dunia, Shalom. sip. Shalom pagi. Ya, minggu ini banyak hal ya yang harus saya bereskan. Mulai dari saya bagaimana pembenahan SPT sampai bolak-balik dipanggil AR. Kemudian saya juga harus berkonsultasi, ada beberapa urusan di Polda. Sampai lagi urusan trek saya ada 3 yang dicabut, saya harus ketemu dengan Kabid besok Senin. Ada juga penjualan aset saya yang saya harus bereskan untuk pempercepatan penyelesaian hutang sampai urusan KIR dan lain sebagainya. Jadi dalam minggu ini tuh sungguh penuh sekali tantangan-tantangan yang harus saya alami. Mohon dukungan doa juga. Tetapi pada prinsipnya bersama Tuhan berselalu manis, dibawa senyum aja. Yes. Mencoba untuk ikut dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Saya belajar untuk tidak ngotot, saya belajar untuk belajar ya. Belajar itu berarti belum belum tentu langsung lulus, tapi belajar untuk apa yang Tuhan mau, kita nggak ngeyel. Meskipun kadang tidak selalu semuanya enak. Ada kehilangan, ada kerugian, tetapi saya juga percaya bersama Tuhan pasti juga ada keuntungan dan juga penambahan. Seperti itu. Jadi eh, minggu ini betul-betul saya diproses betul. Trayek 3 itu nominalnya itu harganya satu Innova baru. Itu dicabut. Sempet WA ke saya, cuma saya nggak baca WA-nya perihal surat pembekuan. Pada saat saya perpanjangan, ternyata sudah dibekukan dan dicabut seperti itu. Makanya jalurnya saya harus langsung ke Pak Kabid dan Pak Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur Perhubungan seperti itu. Jadi banyak sekali di pikiran saya ini yang harus saya selesaikan. Belum lagi truk saya juga ada yang masih ditahan di pinggir jalan dan lain sebagainya. Jadi tapi semuanya baik. Saya percaya semakin besar tanggung jawab berarti Tuhan juga pasti memberikan berkat yang besar juga kepada saya. Dan saya juga percaya kalau Tuhan memberikan tantangan-tantangan itu, Tuhan juga memberikan kemampuan untuk menyelesaikan. Seperti itu. Yang penting saya sekarang belajar untuk bersyukur apa yang telah Tuhan berikan kepada saya. Baik itu kesehatan, baik itu keluarga, baik itu keuangan, kecukupan. Bukan harus kaya raya, tapi juga jangan buat kemiskinan. Tetapi Tuhan menyediakan, mencukupkan apa yang memang menjadi jatah di piring saya. Dan juga saya juga bersyukur tiap hari saya juga bisa berfellowship dengan teman-teman di sini, bisa beribadah bersama, itu juga suatu berkat. Seperti itu. Jadi seperti kata-katanya Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jangan ketakutan kehilangan aset, jangan ketakutan kehilangan apapun itu, asalkan kita tidak kehilangan Tuhan. Demikian, tetap semangat, berikan juga dukung doa, saya bisa ngurusin semuanya dengan baik dan saya percaya semuanya beres bersama Tuhan. Amin. Amin. Merdeka. Amin. Nih, maju terus. Bambu runcing. Nih, gas. Udah pokoknya. Ya. Hmm. Yes. Mantap ya. Eh, Beres satu masalah, masalah yang lain timbul lagi, ya kan? Ini Abraham nih mau naik kelasnya di mau naik kelas terus nih, gitu kan? Ujiannya banyak ya, jadi mau naik terus. Mantap Mas Bro, Ketua gitu. BR, Gembala BR dia udah siap-siap. Yang Sip, di mantap. Tuh, udah. Oke, kita pindah langsung ke ini nih, hambanya nih. Ayo, Bro Ferry, Pie, setanmu lama nih nggak ngobrol, lama nggak ngobrol. Gimana Bro? Ya, baik, baik, baik. Pak Yos, Bro Abraham nanti stres itu Pak Yos. Masalah belum selesai, ditambahin lagi. Ketua BR. Lama-lama nggak muncul nanti dia. orang dia digeblang Tuhan itu dipercepat itu Pak Abraham, Pak Oh ya, Ferry. percepatan ya, percepatan. Banyak Pastor Joseph ada Pastor Perry kok. Teman-temannya Iya, 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 iya. Kayak lagu Pak Ferry. Hebat. Hebatnya tantanganku lebih hebat Tuhanku Pak ini Pak. Wow. Pokoknya Amin, jos. amin. Ya, amin Pak.
Pak Abraham, tetap semangat ya. Salib kita beda-beda, Pak Abraham. Oh, bentar ya teman-teman. Ini pendetanya mau nanya jalan. Sebentar, sebentar. Halo. Salibnya Pak Peri ternyata Ya, ya, Peri. ya. Ya, tuh. Tenang aja. Abraham mau naik kelasnya langsung cepet nih, ya kan? Mau langsung ke S3 ini. Ini. Nah, adiknya Pak Ivan nih yang mau ngomong adiknya. Ya, oke. Sok, silakan. Randy, siap Ren? Siap, siap. Open cam dong. Shalom, shalom semua. Ya, Ya, mantap-mantap ya. Sebenarnya semua yang apa yang saya mau sharing kan udah dibagiin semua sama kakak saya udah. Jadi udah diwakilin. jadi amin aja cukup amin gitu udah. Amin. Ya, poinnya sebenarnya ya ini apa benar ya jangan jangan duduk dalam kumpulan pencemooh gitu kan. Ya, poinnya itu sih sebenarnya. Jadi kalau kita apa kan ada ini juga ya, jika kita mau tahu sifat orang, kumpulin aja 10 orang temennya. Jadi dengan siapa dia bergaul, ya itulah sifat karakter dia nanti jadinya gitu kan. Kalau kita bergaul sama tukang ikan, kita bau ikan gitu kan. Kalau bergaul sama tukang babi, kita bau babi jadinya gitu. Jadi ya dengan siapa kita bergaul, ya itulah diri kita gitu kan. Ya ini saya kebanyakan bergaul sama Pak Lukas, jadi makan terus nih saya jadinya gitu. Kalau sama Pastorius kebagian urapan terus nih. Jadinya emang luar biasa di sini kita ada macam-macam ya, bisa saling melengkapi, saling sharing gitu. Dan komunitas ini yang sehat ya harus saling berbagi, memang harus saling menguatkan gitu. Dan ya apapun latar belakang kita, apapun nanti masalah kita segala macam, tapi ketika kita ada sama-sama di sini, kita bisa saling nguatin, saling membangun, itu yang paling penting sebenarnya kan. Jadi eh, apa kalau kita lihat semuanya itu kan dasarnya adalah hubungan ya. Dan kekristenan ini kan adalah hubungan sebenarnya gitu kan. Jadi ketika kita punya hubungan yang baik ya dengan Tuhan, dengan sesama kita, dengan apa teman-teman di pergaulan kita gitu ya, seperti di komunitas ya Harmonic Brotherhood kita ini di VMP, VCI gitu. Itu yang akan membuat karakter itu semakin kuat dan semakin kuat gitu. Dan tujuan target utamanya adalah ya kan firman Tuhan semuanya arahnya apa sih menjadi seperti Kristus gitu kan, menjadi seperti Kristus. Dan firman Tuhan juga selalu bilang Kristus adalah yang sulung, kita adalah saudara. Jadi kita semua nih keluarga gitu ya. Semoga ke depan juga kita dengan apa yang kita punya kita bisa saling terus nguatin, saling terus saling bantu satu sama lain ya, mungkin nggak secara dalam hal apa dalam mungkin bantu dalam kasih duit atau kasih apa gitu, tapi secara nasihat, secara motivasi, secara firman gitu kita bisa saling terus menguatkan. Dan di situ itu kekuatan yang paling penting gitu, karena kadang-kadang banyak orang yang punya masalah itu apa ya, istilahnya orang sekarang yang keren itu burn out gitu ya, burn out saking udah pusingnya, nggak tahu mau kemana, nggak tahu mau mau ngomong ke siapa, akhirnya apa kepikiran sendiri muter-muter akhirnya ya itu pelarian, kalau nggak pelarian bunuh diri gitu kan. Karena saking udah stresnya, saking udah nggak bisa kemana-mana lagi gitu dan ngerasa sendirian, itu yang paling bahaya sebenarnya. Itu kan apa taktik iblis ya, mencuri, membunuh, membinasakan gitu. Nah, yang paling penting kita tetap jaga komunitas ini bisa saling menguatkan, dan misalnya ada masalah pun gitu kita ya tetap saling apa dewasa gitu ya, bisa saling mengatasi masalah gitu kan. Jadi ya ke depan saya berharap kita terus jaga sama-sama, kita bukan jadi kumpulan pencemooh tapi orang-orang yang benar-benar sama-sama bisa saling menguatkan satu sama lain dan bisa terus menopang, dan melalui sharing-sharing kita bisa jadi solusi juga buat orang lain yang mungkin masalahnya sama dengan kita gitu.
Jadi ketika kita saksian, ketika kita sharing, itu bisa jadi solusi juga buat teman-teman yang lain. Itu sih yang saya dapat. Dan apa ya tadi yang sebenarnya saya juga udah pernah cerita juga ya, yang soal keluarga gitu kan, ditinggal papa segala macam itu. Tapi itu yang apa eh, ya Tuhan itu baik lah, intinya Tuhan itu baik. Dan apapun latar belakang kita, Tuhan bisa ubah semuanya menjadi baik gitu. Tuhan bisa ubah kan hal yang nggak baik buat manusia, tapi bisa diubah Tuhan jadi hal yang baik buat ke depan buat kita semua gitu. Jadi jangan takut, jangan jangan khawatir untuk masa depan kita. Dan saya yakin semua kita punya bidang masing-masing. Kita nggak bisa nyuruh ikan manjat pohon, kita nggak bisa suruh monyet terbang di langit gitu kan. Tapi semuanya punya porsi masing-masing gitu. Ya kalau siput jalannya lambat ya udah dia nggak akan bisa lari kayak harimau gitu. Dia nggak akan bisa lari kayak apa rusa gitu kan. Jangan kita banding-bandingkan dengan orang lain apa yang kita punya, tapi jalani bagian kita dan kita kan dapat berkat sesuai dengan porsi kita masing-masing. Oke, itu aja. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, oke, mantep ya. Jadi udah banyak juga pengalaman semuanya gitu. Ya, apa? Heru. Ya, apa ya? Ya, untuk belajar mana sih? Untuk menahan diri dalam pengayalan atasan-atasan yang ada semuanya maupun sama pengawas sama mandor-mandor yang ada sih. Ya, belajarnya ya seperti itu sih harus ikuti alurnya bagaimana bisa baiknya sih. Dengan pekerjaan yang ada maupun dengan keluarga pun juga ya saling menopang juga sih Mas Jihan. Tetap itu sih menujunya ya ke ibu sih. Ya, dalam keluarga bagaimana ibu bisa sehat dan bahagia. Itu aja sih. Ya, Walaupun anak-anaknya menjengkelkan. ya, ya, ya. Oke, Ro. Terus tetap semangat ya. Ya, tapi udah banyak kemajuan lah. Udah mulai banyak ceria yang penting lah. Ya, gitu. Mantap. Yuk, Bro Ferry masih bisa? Bro Ferry udah sibuk di gerejanya kali. Ya, Mas Bro, sorry. Tadi Sorry, sorry. Sorry, ya, jemput jemput pendeta, jemput hamba Tuhan. no. Ya, keliru jalannya. Oke, yang saya tangkap hari ini adalah thank you ya firmanya Pak Ivan. Saya tangkap di sini adalah komunitas ya. Komunitas perlunya kita komunitas yang baik ya. Karena di dalam komunitas kita adalah dapat mendapatkan teman-teman seperjalanan. Betul yang dikatakan Pak Irfan, kita harus berhati-hati juga di dalam komunitas. Jangan sampai di dalam komunitas itu kita ini malah kerohanian kita ini malah mundur ya. Saya pernah juga bercerita tentang komunitas sebelumnya ya. Akhirnya saya mundur teratur gitu ya. Nah, kalau di dalam komunitas VCI ini saya kok teringat pengikut Daud ya. Ada 600 pengikut Daud. Dan pengikut Daud ini adalah orang-orang yang di mana mereka itu bermasalah, terlibat utang piutang gitu ya. Kok sama dengan divisi A ini? Jumlah kita ini kalau pagi kemarin saya lihat 580-an, hampir 600. Belum yang pagi mungkin ya, yang sesi satu ya. Nah, tapi jangan sampai VCA ini terpaku cuma di 600 nanti. Harus berkembang terus. Di dalam komunitas ini kita ketemu dengan orang di mana teman kita yang mempunyai masalah lebih berat. Di situ kita bisa bersyukur ya. Masalah kita nggak seberat masalah teman kita. Ataupun sebaliknya, ketika kita melihat teman kita ditolong Tuhan, kita bersyukur kita punya Tuhan itu yang hebat ya. Tuhan yang sanggup menolong orang lain, saatnya pun kita pasti ditolong oleh Tuhan. Ya.
Itulah fungsi komunitas, saling menguatkan bukan saling menghakimi. Ya, saling menguatkan. Saya pernah menghadapi seperti yang dihadapi Pak Abraham ya. Bolak-balik ketemu orang pajak, bolak-balik dikasih surat cinta sama orang pajak. Tapi lama-kelamaan hubungan jadi lebih baik ya. Akhirnya mendapatkan solusi yang terbaik. Memang awalnya menyebalkan, saudara. Ketemu dengan orang pajak dan dengan orang dinas ini, dengan dinas ini, ya. Tapi ketika kita melibatkan Tuhan dan Roh Kudus memberi hikmat, maka semuanya itu akan menjadi jauh-jauh lebih baik. Ya. Kemarin saya juga bersaksi di teman-teman BR 61, di mana kemungkinan besar saya awal bulan nggak akan diring jantung saya karena Puji Tuhan. ya terima kasih Pak Abram karena ada muncul pembuluh darah kecil baru dan itu jumlahnya banyak sehingga nggak perlu sampai diring ya puji Tuhan ya saudaraku ketika jantung saya terjadi penyumbatan tertutup ya di situ Tuhan sanggup membukakan pembuluh darah yang baru jalan yang baru ya jalan yang seolah-olah tertutup secara manusia kalau Tuhan izinkan Tuhan buka pembuluh darah yang baru jalan yang baru. Ayo tetap semangat di dalam Tuhan, saudara. Karena kita nggak akan sia-sia dalam melayani Tuhan. Kita hadir saja di dalam BR, itu adalah bentuk pelayanan kita, cinta kita kepada Tuhan. Bukan sebagai kewajiban, tetapi kita mau saling menyemangati satu sama lain. Seperti pengikut Raja Daud yang 600 itu, akhirnya menjadi pahlawan-pahlawannya Daud. Nah, kita nanti pada akhirnya menjadi pahlawan-pahlawannya VCI dan pahlawannya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus Amin. memberkati kita semua. Amin. Dos, Haleluya. gados, wis. Mantap Mantap, ya. Pak Ferry. Ya. Luar biasa Udah, Kak? memberkati, Pak Ferry. Wis, mantap, wis ya. Ayo, Fer. Langsung bikin rekaman, kirim ke Kasih Bapak Doni. VCI. Kasih Bapak Doni langsung kesaksian. Langsung. Enggak, orang Ya, kerumuh. siap. Ya, Oke. bikin rekaman, kirim kesaksian. Rekaman Ayo. apa? Rekaman Rekaman lah. aku nyanyi Ini ya. rekaman kesehatan ini disembuhin sama Tuhan, pembuluh darahnya itu kan pekerjaannya Tuhan harus saksiin dong. Ayo, Iya. rekaman. Aku kepengennya di dapur rekaman, bro. Langsung buat album lagu 100 lagu. Angel wis. Kok untung nggak ada Pastor Yosef. Kalau ada Pastor Yosef ngomongnya angel wis gitu kan. Ya wis. Ya, thank you semuanya. Enggak. Dulu ya. Ya Aku wis, dulu ya. thank you. Kita juga mau tutup semuanya selesai ya. Thank you semuanya Mas Bro ya. Benar-benar luar biasa hubungan kita di harmoni ini ya. Kita juga kehilangan satu sih sebenarnya Christian nggak ada ya kan nggak tahu kemana terus Michael kakaknya Lukas juga nggak ada ya kan ya mungkin nanti bisa dihubungin atau gimana ya. Thank you semua. Nggak berasa udah 7:30. Ini Lukas masih mau ngobrol masih mau ngasih sharing bro. Iya, tadi Tuh, kan. baru nyampe. Tunggu ya, saya kontekin dulu. Jadi untuk tadi nambahin dikit ya. Untuk si Christian nanti kemungkinan besar dia akan datang ke si Takosuki, kemungkinan besar ya. Terus si Michael itu tuh dia nggak bisa ngomong. Jadi suaranya tuh nggak belum bisa keluar Oh, gitu. Jadi dia ngomong tuh udah kayak ini gitu. Ini karena lagi sama saya juga dia gitu loh. Ya. Sorry tadi kan saya lagi baru sampai di ini. Jadi tadi saya sangat terberkati ya sama eh apa sharingnya Pak Irfan ya. Yang kemarin pasti misal aduh Pak saya sharing apa ya nggak bisa ternyata bagus sekali hasilnya gitu loh. Itu ya. Jadi intinya tadi tuh eh, tadi kan saya udah screenshot ya di sebentar. Thank you, Pak Lukas. Supportnya luar biasa, Pak Lukas.
Baru kemarin saya tawarin, Pak, kalau Bapak susah saya bisa bikinin PPT-nya aja, Bapak nyari temanya. Oh, ternyata bagus, ternyata nggak usah saya bantu. Gitu kan. Ya, bahkan ini saya mau belajar dari Pak Irfan nih sebenarnya. Mana itu dia? Ya itu tadi dia berakar dengan kuat ya sama hubungan sama Tuhan. Apa? eh Aduh, sebentar ada belum servis lagi. Itu aja. Bisa. Ya, sih, masih Pak ya. Untuk yang kosong bisa saya. Sebentar. Saya lagi, please. Yang kotor mana? Yang kotor mana? Ya ada ntar Ntar, Pak ya. ada tinggal ya. Tinggal. Halo, halo. Sorry, sorry, sorry. Ada room service datang. Sebentar. Ya itu aja sih. Jadi mungkin waktu udah mepet. Saya terima kasih sekali aja deh. Komunitasnya sangat bagus sekali. Eh, yang penting kita saling menguatkan, tidak iri hati. Malah kadang-kadang gitu. Waduh, Pak Simon kok begini ya, bagus ya. Kok ini gini ya. Pak Ilus gini. Saya rasa hilangkan iri hati gitu kan. Dan yang kemarin saya belajar itu beberapa kali ya. Jadi saya diingatkan Tuhan bahwa eh, menjaga gitu loh, menjaga hubungan kita, jangan sampai di komunitas ini kita saling eh, satu jelek-jelekan, kedua itu tadi jangan sampai kita apa memutus hubungan dengan orang itu dengan cara kok tadi yang ngomong kemarin apa yang ngomong Pak Mama di kemarin eh apa ya eh, lupa saya yang somse itu loh. Jadi ya buat saya ya karena kita tiap hari disirami firman Tuhan ya. Jadi Oh, itu sombong sekali, sombong sekali. ya sama sekali ya maksudnya itu jadi dari di situ kan ya kita udah di sirami firman Tuhan terus kita tidak jangan sampai kalah dengan bisikan iblis. Itu aja sih. Ini waktu udah mepet, silakan Pak dilanjut Pak Simon deh. Ya, thank you ya semuanya Mas Bro. Pagi ini dapat siraman rohani. Kita full dari jam 5 sampai jam setengah 8 luar biasa di gerejanya ya. Oke, silakan Bro Yul tutup dalam doa. Ya, Boleh nanti doa berkat boleh doa berkatnya sama Yos ya. Yos ya. Berapa jam sih kita? 5, 6, 7. 2,5 jam bisa. Nggak berasa ya. Luar biasa, lebih gereja dari gereja. Inilah gereja sesungguhnya yang Ya udah, kita doa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami boleh Tuhan berkumpul bersama Tuhan untuk menyembah dan merenungkan sebagian firman-Mu dan berdiskusi Tuhan, sharing satu dengan yang lain. Tuhan, kiranya apa yang kami lakukan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu, itu menjadi suatu hal yang baik bagi kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Biarlah firman yang ditabur pada pagi hari ini juga dapat menjadi berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Kristus. Kami dapat menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan bagi dunia ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga pada hari ini Engkau lindungi Tuhan dari sakit penyakit, dari roh maut, dan juga orang-orang yang berniat jahat kepada kami juga Tuhan. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar Tuhan kami hari ini juga boleh beribadah Tuhan di gereja lokal kami masing-masing, dan kami boleh Tuhan mendapatkan firman Tuhan dan segala sesuatunya Tuhan di gereja lokal kami masing-masing Tuhan, sehingga kami semakin diperkuat Tuhan dalam kehidupan pilar kerohanian kami. Biar hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami Tuhan selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kami berdoa juga biarlah kiranya favor Tuhan turun atas hidup kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan Yesus kami mengucap syukur. Silakan Mas Rios. Mari harmoni
Brotherhood, biarlah kita menerima berkat dari Allah Bapa yang dinyatakan lewat pengorbanan anak yang tunggal Yesus Kristus, bahkan yang memberikan Roh Kudusnya menyertai kita semua mulai pagi ini sampai Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Biarlah di hari Minggu ini kita tetap beribadah dan melayani Tuhan di gereja lokal kita masing-masing, dan nama Tuhan dipermuliakan atas hidup kita semuanya. Berbahagialah dengan keluargamu, istri dan anak-anak kita semuanya, bahkan berhasil dalam pelayanan pekerjaan usaha, bisnis kita. Dalam nama Yesus, mari kita katakan sehat-sehat tubuh kita, tidak ada sakit penyakit, bakteri, virus apapun juga. Baik-baik jiwa kita, tidak ada kelelahan mental, depresi, stres, atau tekanan batin. Dan kita katakan kuat-kuat roh kita oleh kuat kuasa Roh Kudus dan kebenaran firman Tuhan. Umur yang panjang, berbahagia selalu di bumi dan di surga. Dalam nama Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Amin. Makasih. Terima kasih. Thank you ya. Terima kasih bertani ya. Ya. Pastor Yos. Sampai ketemu lagi. Thank you. Bye.